Zian bekerja di sebuah toko serba ada. Hari ini dia berdiri di pintu membagikan pamflet promosi beli coklat gratis balon. Banyak orang tidak tertarik. Seharian berdiri Zian tidak membagikan banyak pamflet. Dia mengirim pesan kepada pacarnya menanyakan apakah dia punya waktu luang hari ini. Jiang Chen berkata dia harus bekerja lembur. Zian sangat sedih. Hari ini adalah hari Valentine. Pemilik toko serba ada diam-diam mengganti label kadaluarsa. Roti yang sudah kadaluarsa tetap dijual. Zian merasa pria itu akan mendapat balasan. Pemilik toko mengatakan itu hanya kadaluarsa, bukan tidak bisa dimakan. Bukankah Zian setiap hari mengambil roti-roti ini untuk dimakan? Zian menegaskan dia tidak mengambilnya, tetapi pemilik toko sendiri yang mengatakan itu adalah tunjangan untuk karyawan. Pada saat itu seorang anak laki-laki datang untuk membeli roti, kebetulan mengambil roti yang sudah kadaluarsa. Zian ingin anak laki-laki itu menukar dengan yang lain, tetapi anak laki-laki itu tidak mau dan hanya ingin makan jenis ini. Pemilik toko melihatnya dan mempertanyakan apa yang ingin Zian lakukan. Tepat pada saat itu anak laki-laki itu membawa ibunya kembali, dan ibunya langsung menampar pemilik toko. Dan anak-anak pun mengganggu. Pemilik toko marah mengusir Zian pergi. Dia meminta pemilik toko membayar gajinya bulan ini. Pemilik toko tidak mau, mengatakan mereka pada dasarnya tidak menandatangani kontrak. Zian menunjukkan laporan, mengatakan sebelumnya dia makan roti di sini sakit perut. Roti pemilik toko bermasalah. Jika sudah mengatakan tidak menandatangani kontrak maka ini tidak bisa dianggap sebagai tunjangan karyawan. Dia memperingatkan jika dia tidak membayar gajinya, dia akan mengirim laporan ini kepada wartawan. Pemilik toko terpaksa membayar gaji Zian bulan ini. Mu Chen adalah manajer departemen kamar hotel, datang untuk menangani keluhan. Untuk membuktikan sistem air bersih mereka tidak ada masalah, dia menampung segelas air dari pancuran lalu meminumnya. Kancing baju Tuan Xiao jatuh, dan kancing baju ini dibuat khusus. Tidak bisa membeli yang persis sama. Jika memesan ulang di pabrik setidaknya butuh 1 minggu. Tetapi Tuan Xiao lusa sudah harus check out. Mu Chen kemudian menyuruh mereka pergi ke toko barang bekas untuk melihatnya. Zian melihat pacarnya Jiang Chen berkencan dengan wanita lain di kafe. Dia marah menyiramnya dengan 2 gelas air. Zian dan sahabatnya Yi pergi makan. Yi merasa hanya menyiram 2 gelas air terlalu murah untuk bajingan itu. Zian memberikan kancing baju kepada Yi. Dia membandingkannya dan menemukan yang persis sama. Yi membuat janji dengan penjual kancing baju untuk bertemu di sini, tetapi sudah waktunya siaran langsung Yi dan pihak lain belum juga datang. Zian menyuruhnya pergi dulu, dia akan menunggu di sini. Saat itu Mu Chen datang, melihat kancing baju tidak ada masalah, setuju untuk bertransaksi dengannya. Mu Chen sakit perut ingin pergi ke toilet. Zian membawanya ke toilet umum. Mu Chen melihat di sini tidak ada lampu lalu meminta Zian menunggunya di luar. Jangan pergi. Tetapi Zian terlalu mabuk ingin muntah jadi pergi lebih dulu. Mu Chen menggunakan ponsel untuk menerangi, tidak sengaja membuat kancing baju jatuh ke selokan. Mu Chen keluar melihat Zian sudah tidak ada. Merasa dia adalah orang yang tidak menepati janji. Yi untuk berterima kasih kepada Zian, memberinya kartu kamar hotel bintang 5. Zian setelah check-in, langsung menyalakan musik dan bernyanyi. Mu Chen datang, mengatakan ada yang mengeluh kamarnya terlalu berisik, berharap dia sedikit mengendalikan diri. Zian sedang mabuk, mengira Mu Chen adalah Jiang Chen lalu mengambil botol bir memukulinya hingga pingsan. Dia sendiri juga tertidur. Mu Chen terbangun keesokan harinya. Dia ingin menjelaskan kepada Zian, tetapi dia malah mengusirnya keluar. Zian pergi membayar dan meninggalkan hotel, tetapi dia memiliki biaya minuman tambahan sebesar 600 yuan. Zian merasa beberapa botol minuman seharga 600 yuan terlalu mahal. Karyawan mengatakan harga mereka semua tercantum dengan jelas. Setelah Zian membayar, karyawan diam-diam menjelekannya, menganggap jika tidak punya uang untuk apa menginap di hotel bintang 5. Zian pergi ke toilet kebetulan mendengarnya, memarahi mereka, merasa sikap layanan mereka terlalu buruk. Setelah pulang dia memberikan ulasan buruk untuk hotel. Jam alarm di kamar sewaan Zian yang sempit berbunyi nyaring, dia duduk dengan malas. Pada saat yang sama, di rumah Mu Chen, tirai otomatis terbuka ke samping, sinar matahari menyinari ruangan, dia juga bangkit dari sofa, hampir bersamaan dengan Zian, bersiap-siap untuk bekerja. Setiap kali Zian selalu merasa lelah dan bosan saat pergi bekerja, tetapi hari ini baginya adalah hari istimewa, yaitu ulang tahunnya. Setelah sarapan Zian pergi ke tempat kerja, dalam hati diam-diam berkata kepada dirinya sendiri selamat ulang tahun. Ritme hidup Mu Chen benar-benar berbeda dengan Zian, dia sangat santai dan bebas. Hari ini, dia memiliki seminar pertukaran industri penting yang perlu dihadiri. Itu adalah panggung kunci baginya untuk memperluas pengaruh dalam industri dan mempromosikan pengembangan bisnis hotel. Di pameran, penanggung jawab Zishu telah dengan cepat menangani insiden tak terduga.
Ketika melihat Muchen masuk ke aula, dia sangat khawatir dia sudah menebak hal-hal menarik yang akan terjadi. Namun, Muchen masih belum tahu apa-apa tentang komentar negatif tentang Hotel Quan Hai di internet baru-baru ini. Sepanjang pertemuan, Departemen Hubungan Masyarakat Hotel Quan Hai terus-menerus menelepon Muchen, mencoba melaporkan situasi darurat, tetapi dia sedang sibuk berinteraksi. Tidak ada waktu untuk memperhatikan. Ketika Zishu berbagi pengalaman manajemen hotel, dia tidak sengaja menampilkan postingan ulasan buruk tentang Hotel Quan Hai yang Zian posting di internet. Menghadapi tantangan tak terduga ini, Muchen dengan cepat membaca sekilas isinya, kemudian dia dengan tenang berdiri. Terus terang mengakui bahwa itu adalah laporan pengamatan dari pengguna uji coba offline yang diundang oleh hotel, menekankan bahwa ini adalah motivasi bagi Hotel Quan Hai untuk mengejar umpan balik yang jujur dan terus berkembang. Setelah rapat, Muchen kembali ke hotel, segera memecat karyawan resepsionis yang berbicara tidak pantas kepada Zian, lalu memecatnya. Dia mengerti, menghormati setiap tamu adalah dasar dari layanan hotel. Setelah itu, melalui sahabat Zian, Muchen mengetahui identitas asli dan keberadaan Zian hari ini. Dia adalah seorang figuran yang sedang syuting film horor di Jalan Chunfeng. Muchen yang penasaran dan merasa bersalah mengemudi ke lokasi syuting. Di lokasi syuting, karena riasan dan kostum yang menutupi, Muchen tidak mengenali Zian. Salah mengira kunjungan Muchen adalah niat buruk. Zian menggunakan properti untuk memberinya kejutan, membuat Muchen buru-buru mundur, beralih mencari cara penyelesaian yang lebih damai. Melalui sahabat Zian, Muchen tidak hanya tahu hari ini adalah ulang tahunnya, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk datang ke rumah meminta maaf. Setelah dengan hati-hati memilih satu set kosmetik sebagai hadiah, Muchen membawa ketulusan mengetuk pintu rumah Zian. Saat itu, Zian sedang menunggu kue ulang tahunnya, tetapi karena pengantar terlambat jadi sedikit kesal. Meskipun dalam hati sangat kesal, tetapi ketika melihat pengantar adalah seorang wanita dengan anak kecil, sifat baiknya membuatnya memilih untuk berlapang dada dan berbagi kue ulang tahun dengan anak itu. Tepat pada saat ini, kemunculan Muchen mengganggu alur pikirannya. Dia dengan tulus menjelaskan masalah hotel kepada Zian dan mengundangnya menjadi pengguna uji coba tidur Quan Hai, berjanji untuk memberikan layanan yang komprehensif dan imbalan yang wajar. Awalnya, Zian tidak tertarik dengan hal ini, tetapi ketika mendengar gaji $200 per hari, sikapnya langsung berubah 180 derajat dengan senang hati menerima hadiah ulang tahun tak terduga ini. Untuk menunjukkan ketulusan hotel, Muchen memberikan hak istimewa kepada Zian, mengatur mobil mewah untuk menjemput dan mengantar serta memesan kamar premium. Meskipun awalnya Muchen bersikeras pengalaman uji coba tidur selama 3 hari, tetapi di hadapan permintaan Zian untuk memperpanjang hingga 7 hari, dia tidak langsung setuju. Namun, ketelitian dan ketegasan Zian dalam proses pengalaman membuat Muchen menyadari nilainya, akhirnya menyetujui untuk memperpanjang waktu pengalaman menjadi 7 hari. Kontrak ditandatangani, Muchen diam-diam pergi, meninggalkan Zian malam ulang tahun yang tak terlupakan. Dia telah meminta karyawan menyiapkan kue dan anggur dengan sangat cermat untuknya. Keesokan paginya, Zian memulai perjalanan uji coba tidur hotel. Sementara Muchen menghadapi krisis kontrak yang disebabkan oleh gelombang ulasan buruk, keputusan dan tindakannya akan secara langsung memengaruhi masa depan Hotel Quan Hai. Chen Mo menyarankan Zian untuk pergi mendengarkan musik untuk pengalaman, tetapi Zian setiap kali mendengarkan musik selalu tidur, langsung menolak. Namun, Chen Mo mengatakan Muchen juga akan ikut dan sebagai pengguna uji coba, Zian juga memiliki kewajiban untuk pergi, jadi dia setuju. Tapi sebelum setuju, dia juga secara khusus meminta bantuan untuk Sini. Dia tidak ingin karena dirinya membuat karyawan dipecat. Muchen setuju. Tapi Sini ketika kembali bekerja sama sekali tidak merasa ada yang membantunya. Sebaliknya malah bangga menganggap dirinya punya kemampuan sehingga bisa kembali. Gao Su yang baru saja turun dari pesawat salah mengira mobil Zishu adalah penjemputnya, langsung naik ke mobil. Zishu marah mengusirnya turun dari mobil. Pertemuan pertama mereka berdua tidak begitu menyenangkan. Pada saat yang sama, Zian dan Muchen pergi mendengarkan musik bersama. Dia terus-menerus menyandarkan kepala di bahu Muchen dan tertidur, semuanya didorong olehnya. Ketika ditanya tentang hasil pengalaman, Zian hanya bisa dengan canggung mengatakan baik dan yang terbaik adalah memiliki bantal tambahan. Muchen memberikan evaluasi profesional dan bersedia bekerja sama dengan pihak lain, ingin meningkatkan kebutuhan hotel, mempersiapkan bagi para pencinta musik. Untuk menunjukkan ketulusan, Zian membawa Muchen makan di jalan kuliner. Semua orang sangat menyukai Zian, juga bersedia mendengarkan pendapat evaluasinya, terus-menerus meningkatkan. Zian secara khusus membawa Muchen makan pangsit. Muchen mengeluhkan pangsit di sini besar kecil tidak rata, pelayanannya lambat, piringnya juga pecah, tidak mengerti mengapa tempat ini bisa melewati sistem evaluasi Zian. Zian bersikeras meminta Muchen mencicipi rasa pangsit, sekaligus menceritakan asal-usul piring itu. Sebelumnya, keluarganya juga membuka penginapan, pertama kali menerima rombongan turis, mereka tidak sempat menyiapkan makanan. Dengan susah payah baru bisa menyelesaikan masalah tempat tinggal, hasilnya semua orang
orang bersama-sama menggulung lengan baju, memasak bersama, makan bersama sangat ramai. Piring ini pecah oleh Xian saat kecil. Setiap kali datang ke sini untuk makan, dia selalu mengingat cerita lama. Setelah itu, karena penginapan kecil tidak tahan persaingan akhirnya harus tutup, tetapi tempat ini telah menjadi kenangan Xian. Setelah kembali, Mu Chen secara khusus mengundang mitra yang akan bekerja sama untuk mencoba area dapur, sekaligus berbagi beberapa hal dan filosofi yang dia sukai, membuat semua orang sangat tertarik. Xiaolu ketika membersihkan kamar Xian tidak bisa menahan air mata, karena dia telah menghabiskan banyak uang untuk membeli kosmetik perawatan kulit untuk ibunya, tetapi malah membuat ibunya alergi. Menghubungi penjualnya, mereka tidak mau mengembalikan uang. Xian langsung mengatakan akan membantu Xiaolu menyelesaikan masalah. Setelah itu, Xian tidak sengaja mendengar percakapan Xingyi dan beberapa pelayan. Dia sama sekali tidak berterima kasih kepada Xian yang telah membantunya, malah berbicara sembarangan. Xian mendorong pintu dan memergoki mereka di tempat, memaksa Xingyi untuk setuju membantu mengambil beberapa foto alergi kosmetik. Setelah itu, Xian mengunggah foto ke kolom komentar penjual, juga membantu Xiaolu mendapatkan uangnya kembali. Pimpinan Deng Yue setelah mencoba hotel telah pergi. Mu Chen secara pribadi bersama Chen Mo mengantar mereka. Tetapi pihak lawan masih belum berkomitmen untuk bekerja sama segera. Pengalaman mereka cukup puas, tetapi perlu keputusan Tuan Lin. Xingyi setelah pulang terus-menerus minum air untuk menenangkan diri. Semua orang juga menghiburnya jangan sedih lagi. Xingyi tidak bisa menahan diri mengeluh Xian lebih menjengkelkan dari Mu Chen. Xian di lobi bertemu petugas kebersihan yang kesulitan mendorong troli. Dia berinisiatif menghentikan lift menunggu kakek itu, tetapi tidak disangka bertemu seorang pelanggan wanita. Pelanggan wanita tidak hanya tidak mau menunggu tetapi juga berbicara tidak menyenangkan. Xian bertengkar dengannya, lalu membantu kakek itu mendorong troli ke atas. Setelah itu, Xian pergi ke panti jompo mengunjungi nenek keluarga Jiaren. Hari ini neneknya kembali mengingat Xian. Hal ini membuatnya sangat senang. Jiaren mengumpulkan sedikit uang untuk Xian, berpesan agar dia jangan bilang kepada ayahnya. Tetapi ketika membuka kotak, hanya melihat beberapa kain, Xian tidak bisa menahan tawa. Pada saat yang sama, Mu Chen datang ke toko Mikia Oyu makan mie. Sebelumnya adalah tempat ibunya bekerja, dia selalu menyukai rasa yang familiar di sini. Setiap kali makan mie di sini selalu membuat hatinya tenang. Youjia tiba di jalan yang familiar sejak kecil, dan juga ada rumah tempat Xian pernah tinggal. Xian saat ini juga datang ke sini, mengingat cerita masa kecil. Dua orang melewatkan kesempatan bertemu karena tidak berada di tempat yang sama. Malam hari, ketika Xian kembali ke hotel, Mu Chen juga keluar dari dalam. Dua orang berhadapan, Mu Chen tiba-tiba bertanya kepada Xian apakah punya waktu untuk berpacaran. Xian mengira Mu Chen mencarinya untuk berkencan. Sebenarnya karena acara festival Kixi Hotel. Tetapi karena kekurangan orang jadi perlu mencari orang untuk mencukupi kuota. Mu Chen berharap Xian bisa pergi bersamanya. Xian mendengar itu sangat marah, langsung menolak. Mu Chen lalu menyebutkan Xian dikeluhkan menduduki lift. Xian karena itu bertengkar dengan Mu Chen, menganggap dia membantu orang tua tidak salah. Apalagi, Mu Chen pada dasarnya tidak ingin menyelesaikan masalah, hanya berpura-pura, semuanya palsu. Mu Chen kembali ke kantor dengan suasana hati gelisah, juga melihat laporan pengalaman tidur Xian, menelepon untuk meminta pendapatnya. Xian menganggap di kamar seharusnya ditambah beberapa peralatan hiburan. Dua hotel Baisan dan Kuan Hai, tetapi masih belum memutuskan akan memilih yang mana. Bagaimanapun nelayan yang diuntungkan, dia masih ingin menunggu lebih lama. Zishu kembali dari perjalanan bisnis mendengar Youjia akan berpartisipasi dalam keputusan proyek. Sekaligus juga mendengar bahwa saat ini Mu Chen lagi membiarkan seluruh tim manajemen berpartisipasi dalam proyek pengalaman dapur. Sedikit terkejut. Dia langsung datang mencari Mu Chen, mengagumi perubahannya yang terlalu besar. Mu Chen berbicara dengan Zishu dengan acuh tak acuh. Matanya melihat ke arah Xian yang buru-buru lari keluar. Sebenarnya Xian tidak sengaja mendengar pelanggan meminta pelayan membeli obat jantung. Tetapi karena obat resep karyawan tidak berani membelinya jadi menolak pelanggan. Ayah Xian meninggal karena penyakit jantung, dia buru-buru lari ke tempat kenalannya membeli obat. Tetapi ketika Xian membawa obat kembali, pelanggan memberikan uang obat kepadanya tidak sengaja terekam oleh pelayan restoran saat sedang selfie, menyebabkan kesalahpahaman. Xingyi di lobi mengamati setiap orang dengan cermat, bisa mengatakan keadaan setiap orang dengan cara yang sangat unik. Tidak disangka bertemu Youjia yang menginap di sini, Xingyi melihatnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Youjia kembali ke kamar, juga membantu Xiaolu membetulkan papan nama di dadanya, membuat semua pelayan merasakan perasaan aneh tentang dia. Xingyi menegaskan Youjia adalah takdirnya. Selama makan, para pelayan wanita semua membicarakan Youjia. Youjia selalu mencari berita, tahu Xian ada di sini, bahkan secara khusus menyuruh orang memberikan sebuah puzzle kepadanya. Xian mengira Mu Chen yang memberikan. Ketika selesai menyusun puzzle, di atasnya malah ada 3 kata "aku merindukanmu". Setelah itu, Xian pergi mencari Mu Chen untuk menanyakan apakah dia yang memberinya puzzle.
Mu Chen menyangkal Zian ingin pergi tetapi menemukan pintu sudah rusak. Sangat marah sampai ingin memukul Mu Chen. Mu Chen ingin menelepon Chen Mo, tetapi lupa membawa ponsel. Terpaksa menggunakan ponsel Zian untuk menelepon. Tetapi karena nomor asing, Chen Mo yang sedang duduk di toilet bermain game tidak sabar dan mematikan telepon. Saat itu, ponsel Zian juga kehabisan baterai. Tidak ada pilihan, Zian dan Mu Chen terpaksa menyalakan lilin di gudang, menggelar selimut putih tidur di lantai. Zian juga teringat sebelumnya dia pernah tidur di lorong lift dan basement. Di basement ada banyak tikus dan kecoa. Mu Chen takut tikus, tubuhnya tidak terkontrol dan bersandar dekat ke Zian. Dia juga sengaja berbicara tentang tikus untuk menakut-nakuti Mu Chen. Keesokan paginya, beberapa petugas kebersihan datang ke gudang untuk mengambil barang dan menemukan Mu Chen dan Yiran sedang tidur berpelukan di lantai. Keduanya bangun dan pergi dengan tenang. Mu Chen juga berpesan kepada semua orang untuk tidak menceritakan hal itu. Namun, berita itu tetap menyebar dengan cepat. Dari Mu Chen yang tidur dengan seorang wanita, berubah menjadi dia memiliki sepasang anak kembar dengan wanita itu. Rumor ini bahkan sampai ke telinga Yiran. Dia marah, salah paham bahwa Mu Chen adalah orang jahat. Selama rapat, Mu Chen melihat siapapun seperti Yiran, tidak bisa tidak teralihkan. Yiran juga selalu sengaja menghindari Mu Chen. Setelah mendengar kabar bahwa dia sudah punya anak, dia berencana untuk pergi dari sini untuk melamar pekerjaan baru. Mendatangi meja resepsionis untuk bertanya tentang Yiran, dia terkejut melihatnya keluar, lalu mengejarnya. Tanpa diduga, Mu Chen juga mengendarai mobil mengejar Yiran, bersikeras ingin mengajaknya pergi. Yu Jia harus pergi menemui Ishu sesuai jadwal. Yiran melihat Mu Chen tidak tahu kemana dia akan pergi, lalu mengendarai mobil sendiri, sambil mencela dia sebagai orang jahat. Mu Chen berkata kepada Yiran bahwa anak dalam rumor itu adalah anaknya dan dia. Yiran yang mendengarnya sangat terkejut. Yiran mengendarai mobil ke tempat wawancara, memutuskan untuk membiarkan Mu Chen kembali sendiri, tetapi masih tidak lupa mengingatkannya bahwa dia harus lebih jarang mengemudi di masa depan, karena tekniknya tidak terlalu bagus. Saat selesai bicara, Yiran hendak turun dari mobil dan menemukan sabuk pengamannya sulit dibuka. Mu Chen tanpa sadar mendekat membuatnya merasa sangat malu. Sementara itu, Yu Jia kebetulan bertemu Yishu di tempat parkir. Yishu sendiri menempati 2 tempat parkir. Yu Jia berharap dia memberikan 1 tempat, tetapi Yishu dengan angkuh mengatakan dia suka menempati 2 tempat. Dia tidak tahu bahwa klien besar yang akan dia temui hari ini adalah Yu Jia. Saat menunggu klien di hotel, Yu Jia muncul di depannya, membuat Yishu sangat kesal dan bicaranya pun tidak sopan. Yu Jia sengaja menelepon Yishu. Saat itulah dia tahu bahwa pihak lain adalah Presiden Lin dari Teng Yu. Setelah 2 kali bertemu, Yishu menyadari bahwa Yu Jia sengaja mempersulitnya, dan kerjasama ini juga tidak akan berhasil. Dia memutuskan untuk pergi sambil menelepon asisten, tidak perlu lagi mengejar proyek Teng Yu. Saat keluar, dia menemukan mobilnya telah diderek. Ini jelas merupakan hukuman atas perilaku arogannya. Pekerjaan yang dilamar Yiran adalah staf layanan pelanggan, namun, suasana perusahaan ini agak tidak biasa. Belum sempat bekerja sudah diminta membayar biaya. Permintaan yang tidak masuk akal ini membuat Yiran marah. Dia menggebrak meja, dengan tegas pergi dari tempat yang tidak menyenangkan ini. Setelah wawancara gagal, suasana hati Yiran tidak baik. Dia datang mencari sahabatnya Yi. Saat ini, Yi sedang siaran langsung bernyanyi, dan secara khusus berpesan kepada penggemar yang lebih tua untuk istirahat lebih awal, jangan begadang. Yiran mengangkat botol alkohol, memberi syarat kepada temannya untuk mengakhiri siaran agar mereka bisa minum bersama. Di lobi hotel yang luas dan terang, Yu Jia dan Yiran kebetulan bertemu. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Persahabatan mereka langsung memanas lagi. Yiran terkejut menyadari bahwa teka-teki indah yang tergantung di dinding adalah karya Yu Jia. Dia berbagi tentang situasi terkini, mengungkapkan bahwa dia telah menjadi penilai pengalaman hotel. Pekerjaannya sangat sibuk. Berbicara tentang pesta bujangan yang akan dihadiri, Yu Jia sedikit khawatir, sedangkan Yiran dengan murah hati mengundang dia untuk pergi bersama untuk menghadiri acara sosial khusus ini. Di pesta, Yu Jia begitu muncul langsung menarik banyak perhatian, terutama dari 2 gadis yang berniat mencari suami kaya. Yu Jia dengan cepat menyadari niat mereka, secara naluriah menolak dan mendekati Yiran. Namun, di tengah jalan menerima telepon pekerjaan, dia harus pergi sebentar. Yiran menjadi target kedua gadis itu, tetapi dia bukan orang yang mudah diganggu. Dia dengan cerdik melempar kue krim ke gaun lawan. Lawan menjadi marah, tempat kejadian menjadi kacau. Mu Chen yang menerima kabar segera bergegas, tanpa disangka malah disiram air ke wajahnya. Yiran melihatnya, buru-buru mengambil tisu untuk mengusapnya, tetapi tanpa sengaja menghapus lapisan concealer, memperlihatkan kantung mata hitamnya dengan jelas. Mu Chen melihat dirinya di cermin, hanya ingin semua orang melupakan momen memalukan ini. Dalam sebuah foto di lingkaran pertemanan Cindy, tanpa sengaja terambil momen Yiran seolah-olah menerima uang jajan dari pelanggan. Dia segera membawa bukti itu untuk menemui Mu Chen.
Tepat saat Yiran datang mencari Mu Cheng untuk menjelaskan kesalahpahaman di pesta, dia malah dimarahi dengan keras oleh Mu Cheng. Mu Cheng menekankan bahwa Hotel Bintang 5 tidak boleh ada kesalahan dan memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan Yiran. Yiran membawa barangnya meninggalkan hotel dengan wajah sedih, merenung bahwa skenario hidup lebih dramatis daripada drama TV, tetapi dia tetap berkata pada dirinya sendiri untuk berani menghadapinya. Mu Cheng berjuang dalam pikirannya untuk waktu yang lama, tetap memutuskan untuk mengendarai mobil mengejar Yiran. Ketika dia tiba, dia hanya melihat Yiran berdiri diam di tengah jalan, hampir tertabrak mobil. Untungnya Yu Jia dengan cepat dan sigap menarik Yiran ke tempat yang aman. Mu Cheng melihat pemandangan ini, hatinya berkecamuk, tetapi pada akhirnya tetap tidak berani maju. Dia mengerti bahwa mungkin mereka telah melewatkan terlalu banyak kata-kata yang belum terucapkan dan kesempatan yang belum diambil. Semuanya menjadi penyesalan yang tidak bisa kembali. Suasana hati Yiran tidak baik meskipun Yu Jia mengajaknya makan mie siput. Bau mie siput yang menyengat membuat Yu Jia harus menutup hidungnya dengan tisu. Dia juga mengingatkan Yiran untuk tidak makan berlebihan karena suasana hatinya yang tidak baik. Jika pekerjaan ini berakhir, dia bisa memperkenalkan pekerjaan baru untuknya. Yiran mengatakan yang dia sesali bukanlah pekerjaan, melainkan saat paling dekat dengan impiannya. Mimpi yang semula jauh tak terjangkau, tiba-tiba bersinar di depan mata. Saat didekati terasa seperti disambar petir. Yu Jia mengulurkan tangan ingin mengelus kepala Yiran, tetapi dia menghindarinya. Yiran bertanya kepada Yu Jia sebenarnya ingin apa. Yu Jia mengatakan dia hanya ingin menyentuh halo di kepalanya. Pada saat yang sama, dia dengan sungguh-sungguh mengatakan kepada Yiran bahwa sebenarnya mimpi itu tidak bersinar, tetapi Yiran yang mengejar mimpi itulah yang bersinar. Keesokan harinya Mu Cheng mulai jogging pagi-pagi sekali, meskipun mulutnya tidak ingin menyebut Yiran, tetapi hatinya berkecamuk. Yiran tidak tahu harus pergi kemana, jadi dia harus pergi ke panti jompo untuk tidur dengan neneknya semalam. Keesokan harinya, dia ditemukan oleh perawat. Dia berbohong bahwa dia datang sejak pagi buta. Saat pergi, dia meninggalkan secari kertas, berpesan kepada nenek untuk menjaga kesehatan. Mesin fotokopi di meja resepsionis saat ini juga rusak, membuat staf tidak bisa tidak mengingat Yiran. Mu Cheng dan Yu Jia akhirnya secara resmi bertemu. Dia menyadari bahwa Yu Jia adalah orang yang bersama Yiran saat itu, dan secara tidak sadar menambah kekuatan saat berjabat tangan. Yu Jia menyatakan kepuasannya terhadap layanan Hotel Kuan Hai, bersedia bekerja sama dengan mereka. Tetapi satu-satunya syarat adalah mengundang Yiran kembali untuk melanjutkan sebagai penilai pengalaman tidur. Dia berjanji, selama Yiran kembali, semua biayanya akan ditanggung olehnya dengan jangka waktu 3 tahun. Syarat ini merupakan godaan besar bagi Kuan Hai, tetapi Mu Cheng menolak tanpa ragu. Dia menekankan, Yiran bukanlah pion. Mu Cheng menerima laporan pengalaman tidur yang ditinggalkan oleh Yiran, menemukan bahwa postingan pengalamannya mendapat respons yang sangat positif. Pada saat yang sama, seorang tamu yang pernah dibantu oleh Yiran saat check out ingin Mu Cheng memberikan hadiah untuknya, sambil mengungkapkan bahwa Yiran pernah menyelamatkan nyawanya. Saat itulah, Mu Cheng menyadari bahwa dia telah salah paham terhadap Yiran, dan hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah meninggalkan hotel, Yiran telah mencoba berbagai pekerjaan. Dia hanya bisa berbohong bahwa atasan mengajaknya makan, dia makan dengan sangat baik. Namun, pengalaman ini tidak membuatnya patah semangat, sebaliknya semakin memperkuat tekadnya untuk mengejar mimpi. Karena kehadiran Yiran, Mu Cheng mulai memikirkan kembali hal-hal yang tidak bisa dia pahami sebelumnya. Dia menemukan, apa yang dikejar Yiran, persis yang kurang dari industri perhotelan, yaitu perasaan yang membuat pelanggan ingin kembali lagi. Oleh karena itu, dia datang ke kafe tempat Yiran bekerja, tetapi tiba-tiba menemukan bosnya sedang melakukan hal vulgar padanya. Mu Cheng tidak bisa menahan diri lagi menampar bosnya sekaligus membayar lunas semua gaji di muka untuk Yiran, membawanya pergi dari kafe. Setelah berpikir matang, Mu Cheng dengan tulus mengundang Yiran kembali ke tim hotel. Akhirnya dia mengerti apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan, tidak hanya lingkungan mewah dan layanan sempurna, tetapi juga kehangatan keluarga, perasaan akrab, alasan untuk ingin kembali lagi dan lagi. Namun, Yiran salah paham bahwa ini adalah tindakan kasihan dari Mu Cheng. Dia menolak dengan tegas, berbalik dan pergi dengan cepat. Mu Cheng hanya bisa melihatnya pergi tanpa daya. Tepat saat Yiran melangkah ke dalam bus, dia terkejut menemukan Mu Cheng berdiri di luar, mengangkat tinggi-tinggi papan maaf, berjanji akan berusaha memperbaiki. Meskipun mulutnya mengatakan dia gila, tetapi di dalam hatinya Yiran merasa sangat senang. Akhirnya, Yiran tersentuh oleh ketulusan Mu Cheng, memutuskan untuk kembali ke Hotel Kuan Hai. Bersama dia berjuang, bersama-sama berusaha meningkatkan pengalaman menginap pelanggan, menciptakan lebih banyak kenangan hangat. Pada saat yang sama, Yu Jia juga memutuskan untuk bekerja sama dengan Yishu. Syaratnya juga agar Yiran menjadi penilai pengalaman tidur, dan dengan gembira menelepon untuk memberitahukan kabar baik ini kepada Yiran. Yiran dengan cepat memberitahu Yu Jia bahwa dia telah kembali ke hotel lama.
Yishu datang ke Hotel Quan Hai. Dia sengaja mencari-cari kesalahan, sekaligus mengatakan bahwa awalnya dia berniat memberikan Teng Yu kepada Mu Cheng. Tetapi sekarang karena persyaratan Yu Jia lebih tinggi, dia memilih mereka. Dia juga mengatakan ingin berbagi beberapa keuntungan dengan Mu Cheng. Tetapi dia malah bertanya balik kepada Yishu, sudah bekerja sama dengan mereka, mengapa Yu Jia suka menginap di hotel ini? Yishu terdiam sesaat. Kemudian, Yishu datang mencari Yu Jia dengan tidak puas menyalahkannya karena masih di sini, dan juga bertanya apakah dia menyembunyikan orang impiannya di sini. Tiba-tiba terjadi insiden di hotel, seorang tamu yang baru saja bercerai berniat melompat dari gedung. Di saat yang genting, Yiran maju, dia sengaja berpura-pura juga ingin melompat. Dia menangis sambil mengarang cerita tragisnya. Dia mengatakan bahwa di hari pernikahan, dia malah menemukan pengantin pria tidak hanya sudah menikah tetapi juga memiliki sepasang anak kembar. Benar-benar tragedi dunia, lebih baik mati saja. Yiran berpura-pura sedih ingin melompat, tamu itu malah panik dan menahannya, menghibur Yiran kembali. Yiran bisa dibilang berhasil menyelamatkan tamu ini. Mu Cheng datang setelahnya, tidak puas dengan tindakan berbahaya Yiran, menganggap itu terlalu berisiko. Tetapi keberanian dan kecerdasan Yiran sekali lagi membuktikan nilainya dalam pekerjaan di hotel dan juga membuat Mu Cheng melihatnya dengan cara yang berbeda. Yiran karenanya ditempatkan di Departemen House Keeping, rekan kerja salah paham bahwa dia benar-benar mengalami hambatan emosional. Semua menyatakan simpati. Yu Jia melihat suasana hati Yiran yang rendah, ingin menempatkannya pada pekerjaan yang lebih cocok. Tetapi Yiran karena ingin membuktikan dirinya, memutuskan untuk tetap di Departemen House Keeping. Mu Cheng salah paham bahwa Yiran memiliki mantan suami bernama Li Lei, membuat Yiran terkadang menangis terkadang tertawa. Dia menjelaskan itu hanya cerita bohong. Untuk menjadi karyawan tetap, Yiran menerima pelatihan yang ketat. Setiap hari tidak hanya harus menghafal banyak pengetahuan, tetapi juga harus melatih senyum dan komunikasi dalam bahasa Inggris. Untuk menghilangkan permusuhan sebelumnya, Cindy berinisiatif berdamai dengan Yiran dan mengajaknya merayakan bersama. Selama pelatihan, Yiran mengalami kesulitan dengan bahasa Inggris, beruntung dibantu oleh Cindy, belajar beberapa frasa bahasa Inggris untuk menghadapi, cukup untuk berkomunikasi dengan tamu asing. Beberapa hari kemudian, Yiran merasa dirinya sudah menguasai persyaratan layanan House Keeping, tanpa diduga Mu Cheng sangat ketat. Dia meminta Yiran untuk memulai dari layanan merapikan tempat tidur malam. Hal ini membuat Yiran sangat tertekan. Dia salah paham bahwa layanan merapikan tempat tidur malam adalah layanan yang tidak senonoh. Dalam hati diam-diam waspada, bahkan sudah bersiap untuk mengungkap aturan tersembunyi. Dia mengenakan jubah mandi, berbaring di tempat tidur, menggunakan kata-kata untuk memancing Mu Cheng, berusaha menangkap momen dia lengah. Namun, ketika Mu Cheng muncul, melihat penampilan Yiran, dia merasa sangat bingung. Yiran tidak bisa menahan emosi di dalam hatinya, tiba-tiba menerjang, hasilnya mereka berdua jatuh ke lantai. Pemandangan itu sangat memalukan. Wajah Mu Cheng menjadi muram karena kesalahpahaman Yiran. Dia segera memanggil Xiao Lu, memintanya untuk menjelaskan arti sebenarnya dari layanan merapikan tempat tidur malam kepada Yiran. Setelah beberapa saat penjelasan, Yiran baru mengerti persepsinya sebelumnya benar-benar salah. Mu Cheng tidak berhenti di situ, dia meminta Xiao Lu untuk menjelaskan Yiran dengan sangat ketat, sekaligus mengumumkan bahwa besok dia sendiri yang akan mengecek hasilnya. Selain itu, Yiran juga harus menghafal informasi semua kendaraan di sekitar hotel. Ini benar-benar tantangan besar bagi ingatannya. Yiran mengkritik Mu Cheng bahwa dia sengaja membalas dendam. Mu Cheng juga tidak menyangkal. Setelah selesai berpesan, Mu Cheng berusaha menahan ketidaknyamanannya. Dengan susah payah berdiri, melangkah dengan gaya berjalan X meninggalkan ruangan. Sementara itu, Yishu mengetahui bahwa Hotel Quan Hai akan mengadakan pesta terima kasih 3 hari lagi. Dan acara ini bersamaan dengan acara mereka, hal ini membuatnya khawatir acaranya akan meredup. Untuk mendapatkan keuntungan, Yishu memutuskan untuk mengadakan acara lebih awal 1 hari, sekaligus dengan cepat menjalankan tugas, menunjukkan gaya kerja yang cepat dan tegas. Menghadapi undangan dari lawan, Mu Cheng malah tampak luar biasa tenang. Meskipun Yiran telah menghafal semua yang diminta Mu Cheng, bahkan diakui oleh netizen, tetapi pada saat penting untuk diterima secara resmi, Mu Cheng sekali lagi menghalanginya. Yiran marah, mengkritik Mu Cheng yang otokratis, seolah-olah hotel adalah wilayah pribadinya. Namun, semua orang mengungkapkan rahasia mengejutkan kepadanya. Hotel ini benar-benar milik keluarga Mu Cheng. Setelah itu, Mu Cheng memberitahu Yiran menempatkannya untuk menghadiri acara Hotel Baisan pada sore hari. Karena peserta lain semuanya orang asing, Yiran menjadi pilihan terbaik. Oleh karena itu, Mu Cheng juga dengan penuh perhatian menyiapkan gaun untuk Yiran. Mengenakan sepatu hak tinggi dan gaun malam, meskipun Yiran sedikit tidak nyaman, dia tetap dengan teliti melaporkan detail acara kepada Mu Cheng. Namun, Mu Cheng sedikit kesal karena dia memperbarui terlalu sering.
Di acara tersebut, Yiran tidak hanya secara aktif mengambil makanan, tetapi juga kebetulan bertemu Yujia yang juga diundang untuk hadir. Yujia harus menemani Ishu jadi dia pergi sementara. Tetapi dalam sekejap Yiran sudah menghilang. Mu Cheng menerima telepon dari Yiran, di ujung telepon terdengar suara teriakan, membuatnya mengira dia dalam bahaya. Dia segera berlari ke lokasi kejadian, tetapi menemukan Yiran hanya karena kakinya sakit memakai sepatu hak tinggi, sedang berjongkok di sudut memijat kakinya. Mu Cheng berniat mengajaknya pergi, tetapi melihat Yishu di sampingnya, dia sengaja mengatakan Yiran bukan dia yang membawanya. Yiran salah paham Mu Cheng sengaja mempermainkannya, semakin bersikeras tidak kembali. Acara juga memiliki sesi undian, Yiran mengajak Yujia untuk naik panggung bersama untuk berpartisipasi. Mu Cheng juga mengikuti di belakang. Sebagai bos, dia mengancam Yiran untuk tidak meninggalkannya. Yishu melihat Yujia dan Mu Cheng sama-sama antusias, juga ikut bergabung dalam permainan. Jadi, Mu Cheng dan Yiran, Yujia dan Yishu dibagi menjadi dua tim, bermain dengan sangat gembira di atas panggung. Dalam permainan, Mu Cheng dan Yujia berselisih karena sedikit bentrokan kecil. Yiran berusaha menengahi tetapi tidak berhasil. Dalam pesta makan malam, Yujia dan Mu Cheng berebut mengambilkan makanan untuk Yiran, membuat Yishu tidak bisa berkata-kata. Karena makanannya terlalu pedas, Mu Cheng berkeringat dan kantung mata hitamnya terlihat jelas. Yiran melihatnya, buru-buru mengingatkannya untuk memperhatikan citranya. Keduanya mengambil kesempatan untuk meninggalkan tempat kejadian. Di dalam mobil, Yiran dengan hati-hati membantu Mu Cheng merias wajah lagi. Suasana ambigu di antara keduanya perlahan memanas. Yishu sangat penasaran dengan Yiran, dia tidak mengerti mengapa dia bisa membuat Mu Cheng dan Yujia berebut seperti itu. Sementara di hati Yujia, Yiran benar-benar sangat istimewa. Setelah acara selesai, Yiran menolak pulang dengan mobil Mu Cheng, bersikeras mengajaknya naik bus bersamanya. Mu Cheng tampaknya cukup tidak nyaman dengan lingkungan ini, tetapi Yiran membagikan satu earphone kepadanya. Keduanya tanpa sadar tertidur di bus, sampai di halte terakhir baru bangun. Setelah turun dari bus, Yiran berjalan dengan susah payah karena kakinya sakit. Mu Cheng dengan cepat bertindak, menghentikan sebuah becak motor milik seorang paman tua, dengan hati-hati memapah Yiran naik dan duduk, lalu dia sendiri mendorong becak motor itu. Momen hangat ini tidak hanya membuat Yiran terharu, tetapi juga membuat orang lain melihat hubungan istimewa di antara mereka. Pada saat yang sama, Yishu dan Yujia berada di tempat karaoke sepanjang malam. Keesokan paginya bangun, Yishu menemukan tangannya terikat. Yujia menjelaskan dengan wajah sedih bahwa dia harus melakukan itu karena dia mabuk dan ingin memukul orang. Di hotel, ada rumor. Yiran sangat bersemangat dan penasaran tentang hal ini. Di dalam restoran, Yujia dan Yiran minum bersama. Meskipun anggurnya enak, Yiran merasa sedikit boros, berpikir bahwa mereka berdua seharusnya pergi ke restoran biasa saja. Yujia berkata bahwa mereka harus berada di sini karena dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, seorang orang asing datang dan mengambil gelas anggur dari tangan Yiran, lalu menanyai pemilik restoran yang berani menjual anggur percobaan kepada pelanggan tanpa membayar anggur untuknya. Yiran tidak mengerti kata-kata ini. Setelah bertanya kepada Yujia, dia baru mengerti isi percakapan itu dan segera membongkar trik pemilik di depan semua orang. Pemilik menawarkan untuk memberikan makanan gratis ini kepada Yiran, tetapi dia meminta agar semua pelanggan diberi makanan gratis, yang ditolak oleh pemilik dan dengan marah menyuruh Yiran untuk menuntutnya sendiri. Yiran mengingatkan Yujia untuk mengambil rekaman tadi, mengancam akan membongkar masalah ini, dan pemilik akhirnya menyerah. Di sisi lain, Hang Win di meja resepsionis menerima keluhan, mengatakan ada suara ketukan dinding yang terus-menerus dari kamar sebelah. Ketika dia datang untuk memeriksa sesuai dengan nomor kamar, dia terkejut menemukan kamar itu kosong. Meskipun masih ragu, Hang Win tetap mengambil semua keberaniannya dan mendorong pintu masuk. Lampu di ruangan itu berkedip terus-menerus, menciptakan suasana aneh yang membuatnya takut dan lari keluar. Di tengah jalan menuju tempat yang aman, dia bertemu dengan seorang gadis berambut panjang mengenakan pakaian putih, yang membuatnya takut dan langsung masuk ke tangga darurat. Namun, saat itu Hang Win tidak menyadari bahwa bayangan itu adalah Lau Zha, seorang karyawan hotel lama. Keesokan harinya, karena ketakutan, Hang Wei memutuskan untuk mengundurkan diri. Rumor hantu di hotel juga menyebar, bahkan sampai ke telinga YSH. Namun, terhadap rumor yang tidak berdasar ini, YSH hanya tersenyum. Yiran telah membantu David dan Mu Cheng berhasil bekerja sama. Meskipun komunikasi di antara mereka sedikit sulit, David secara khusus berterima kasih atas bantuan Yiran. Untuk menghargai pekerjaan luar biasa Yiran, Mu Cheng memutuskan untuk menaikkan gajinya. Selain itu, tentang rumor hantu di hotel, Mu Cheng menjelaskan dalam rapat staf bahwa itu adalah rumor palsu. Dia meminta semua orang untuk tidak percaya atau menyebarkannya, dan untuk bekerja sama menciptakan suasana yang lebih harmonis dan lingkungan kerja yang lebih damai. Keesokan harinya, Yiran memperhatikan bahwa Mu Cheng tampaknya terluka di pinggang, jadi dia diam-diam menyiapkan plester,
berniat membawanya ke kantornya dan diam-diam pergi. Tanpa disangka, begitu dia masuk ke kantor, dia menabrak Emil Cheng dan plester di tangannya pun terlihat. Adegan ini membuat keduanya sedikit canggung. Tetapi Emil Cheng merasakan perhatian Yiran yang cermat. Yu Jia mengambil kesempatan saat Yiran sedang bekerja. Dengan alasan untuk menunjukkan sesuatu yang penting, dia mengundangnya ke kamarnya. Tindakan tak terduga ini membuat Emil Cheng curiga. Dia khawatir Yu Jia memiliki niat lain terhadap Yiran. Namun, kenyataannya sama sekali berbeda. Yu Jia telah menyiapkan makan malam romantis dengan Lilin, berniat untuk menyatakan perasaannya kepada Yiran di ruangan yang hangat ini. Namun, reaksi Yiran sama sekali tidak terduga bagi Yu Jia. Dia tidak hanya tidak tersentuh oleh romansa tak terduga ini, tetapi juga membelah teak berbentuk hati menjadi dua, dan kue berbentuk hati itu juga dihancurkannya. Makan malam yang seharusnya manis berakhir dengan kecanggungan. Tepat pada saat ini, Emil Cheng bergegas datang dengan alasan melindungi Yiran, membawanya pergi dari sana, dan pernyataan cinta Yu Jia sekali lagi gagal. Untuk menghindari Yiran terus diganggu oleh kejutan Yu Jia, Emil Cheng dengan cerdas mengatur Yiran untuk bertanggung jawab atas pekerjaan inventaris, sehingga dia dapat bekerja secara efisien di lingkungan yang tenang. Namun, saat melakukan inventarisasi, Yiran dan Emil Cheng tidak sengaja mendengar suara tangisan misterius yang bergema. Hal ini membuat mereka sangat penasaran. Mengikuti arah suara, mereka membuka pintu rahasia. Di balik pintu itu ada seorang pria yang tertidur lelap. Ternyata dia adalah seorang satpam hotel lama yang telah dipecat karena kesalahan kerja. Dia bersembunyi di sini karena tidak punya tempat tujuan. Pada saat yang sama, Emil Cheng menghadapi masalah pemesanan hotel darurat yang melibatkan sekelompok turis yang kesulitan. Dia buru-buru membuat janji dengan YSH untuk meminta bantuan. Tanpa diduga, YSH mengira ini adalah undangan kencan dari Emil Cheng sehingga dia berpakaian dengan sangat rapi. Setelah mengetahui kebenarannya, YSH sedikit kecewa. Tapi Emil Cheng dengan cepat mengusulkan rencana kerjasama. Ingin bersama YSH menyelesaikan masalah sekelompok turis, bersama-sama mengatasi kesulitan. Yu Jia tidak menyerah setelah kegagalan sebelumnya. Kali ini, dia merencanakan dengan cermat untuk pernyataan cinta yang sempurna, berusaha membuat semuanya benar-benar sempurna. Didorong oleh Yiran, dia mengumpulkan semua keberaniannya, mengungkapkan perasaannya yang tulus. Yiran telah mengetahui perasaan Yu Jia sejak lama, tetapi dia hanya menganggapnya sebagai teman dekat. Untuk mengurangi kecanggungan, Yu Jia dengan humor mencela dirinya sendiri, mengatakan bahwa ini hanyalah latihan untuk cinta sejati di masa depan. Tepat saat YSH bersiap untuk meninggalkan Hotel Kuan Hee, seorang gadis berambut panjang dengan mata suram tiba-tiba muncul di hadapannya, membuatnya ketakutan. Adegan ini secara kebetulan dilihat oleh Yu Jia. Di dalam hatinya tiba-tiba muncul perasaan aneh, menyadari bahwa orang yang benar-benar dia sukai adalah YSH. Sementara itu, Yiran di koridor bertemu dengan gadis berambut panjang itu. Karena kebaikannya, dia membantu gadis itu mengepang rambutnya dan membawanya makan kue mangga. Tanpa diduga, gadis itu alergi mangga dan pingsan, dan dibawa ke ruang gawat darurat. Emil Cheng maju, mengambil tanggung jawab untuk menangani masalah ini, membuat Yiran sangat kagum. Yu Jia dan YSH duduk di sudut bar. Suasana menjadi sangat berat karena Yu Jia ditolak oleh Yiran. YSH berusaha menghibur, menegaskan bahwa apa yang dilihatnya di hotel hanyalah kesalahpahaman. Tepat pada saat ini, ponsel YSH tiba-tiba berdering. Ujung telepon sana mengabarkan bahwa Yiran karena membiarkan seorang gadis kecil salah makan mangga hingga alergi, anak itu telah dibawa ke ruang gawat darurat. Setelah mendengarkan, YSH segera bertindak, tidak hanya menghubungi media tetapi juga merencanakan untuk menyebarkan serangkaian cerita hantu untuk memberikan tekanan pada Yiran melalui insiden ini. Mendengar rencana ini, Yu Jia mengerutkan kening dan menyalahkan YSH karena bertindak terlalu ekstrim. Tidak ada bedanya dengan mendorongnya ke pusat badai opini publik. Namun YSH tidak peduli, dia menganggap bahwa meskipun Yiran dipecat, itu hanya hasil yang diinginkan Yu Jia karena Yu Jia selalu berharap Yiran meninggalkan Hotel Kuan Hee. Di tempat lain, gadis kecil yang alergi berkat upaya dokter akhirnya lolos dari bahaya tetapi masih perlu tinggal di rumah sakit untuk dipantau. Emil Cheng, sebagai orang yang bertanggung jawab atas hotel, merasa sangat menyesal, berkali-kali meminta maaf kepada ibu gadis kecil itu. Pada saat yang sama, Yu Jia menemukan Yiran bersembunyi di sudut. Saat ini Yiran penuh penyesalan, dia merasa telah melibatkan hotel dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berguna. Tepat pada saat ini, dua orang yang mengaku sebagai perwakilan korban mencari ibu gadis kecil itu. Mereka adalah pengacara yang diatur oleh YSH dengan tujuan untuk bekerja sama dengan ibu gadis kecil itu untuk menuntut keadilan dari hotel. Ibu gadis kecil itu dengan tegas menuntut pemecatan Yiran, menolak semua komunikasi. Staf hotel juga khawatir tentang masa depan Yiran. Mereka bersama-sama menulis surat kepada Emil Cheng, meminta untuk mempertahankan Yiran.
Namun, Yiran secara proaktif mengajukan surat pengunduran diri. Dia mengerti bahwa dia harus bertanggung jawab untuk ini. Setelah berpikir matang, Mu Cheng memutuskan untuk sementara menangguhkan pekerjaan Yiran dan hasil penanganan akan diputuskan nanti. Dia mengerti dengan jelas, setiap anak adalah tamu terhormat di hotel, perlu diperlakukan dengan setara dan dilindungi. Untuk mengungkapkan permintaan maafnya, dia secara pribadi membawa hadiah ke rumah sakit untuk mengunjungi gadis kecil itu, tetapi tanpa disangka dia bertemu dengan sikap dingin dari ibu gadis kecil itu. Dia bahkan diusir dari kamar pasien, di dalam hatinya penuh dengan ketidakberdayaan dan penyesalan. Untungnya, gadis kecil itu akhirnya mengakui kebenaran kepada ibunya. Dialah yang memilih kue mangga itu sendiri, hanya berharap ibunya lebih memperhatikannya. Setelah mendengarkan, ibu gadis kecil itu merasa sangat bersalah, memutuskan untuk berdamai dengan hotel. Yiran juga mengambil kesempatan untuk pergi ke rumah sakit. Dia dengan hati-hati bertanya kepada gadis kecil itu mengapa dia makan kue itu meskipun dia tahu dia alergi. Gadis kecil itu menangis sambil menjawab, hanya karena dia sangat ingin lebih dicintai oleh ibunya. Kebaikan dan perhatian Yiran membuat gadis kecil itu merasa bersalah. Dia merasa telah melibatkan satu-satunya orang yang peduli padanya. Setelah kesalahpahaman terungkap, Mu Cheng memutuskan untuk membiarkan Yiran terus bekerja, tetapi gajinya dipotong bulan itu sebagai peringatan. Yiran dengan tenang menerimanya, tidak mengeluh sama sekali. Sebaliknya dia semakin menghargai pekerjaan ini, bekerja lebih keras lagi. Namun, gelombang pasang dalam hidup belum berhenti di situ. Yiran tiba-tiba menerima telepon yang mengabarkan bahwa neneknya hilang. Dia segera pergi mencari bersama Mu Cheng, dan akhirnya menemukan neneknya yang sedang khawatir mencari cucu perempuannya di jalan. Neneknya sudah tidak mengenali Yiran, hanya menarik tangan orang yang lewat dan bertanya berulang kali apakah mereka melihat ranrannya. Setelah membawanya kembali ke panti jompo, Yiran duduk sendirian di kamar, makan kue pangsit yang sengaja dibelinya. Di dalam hatinya merasa sangat hampa. Ternyata, Yiran dan neneknya tidak memiliki hubungan darah, tetapi adalah kerabat yang saling kenal berkat insiden aneh. Setelah ayah Yiran meninggal, mereka berdua saling bergantung satu sama lain untuk hidup. Untuk pertama kalinya mendengar cerita tentang asal-usul Yiran, Mu Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Dia teringat pada ibunya yang juga tidak ada di sisinya. Keesokan harinya, Yiran tiba-tiba terbangun di kamar Mu Cheng, buru-buru memakai sepatu dan lari kembali ke asrama. Mengenai kejadian semalam, dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Xiao Lu dan yang lainnya melihatnya. Dengan penasaran mereka menggoda Yiran tentang apa yang telah dia lakukan kepada Mu Cheng semalam. Sebenarnya, semalam Yiran mabuk, Mu Cheng terpaksa membiarkannya tidur di kamarnya. Yiran sama sekali tidak menyadarinya, hanya menyisakan Xiao Lu dan yang lainnya dengan wajah ingin tahu dan senyum canggung Mu Cheng yang tak berdaya. Malam itu bagi Yiran dan Mu Cheng adalah pengalaman yang tak terlupakan. Yiran mengingat apa yang telah dia lakukan pada Mu Cheng tadi malam, hatinya penuh penyesalan dan kegelisahan. Dia tahu betul bahwa Mu Cheng akan membencinya sampai ke tulang. Namun, yang mengejutkan Yiran adalah, di luar Mu Cheng terlihat cukup normal, bahkan hampir menuruti perintahnya. Sikap yang tidak biasa ini membuat Yiran tidak bisa tidak curiga. Semua orang berpikir Mu Cheng dan dia telah menjadi pasangan, jika tidak dengan karakternya, dia pasti sudah mengusirnya. Sepanjang hari, dalam pikiran Mu Cheng hanya ada bayangan Yiran. Ketika dia datang ke kantor untuk mengetuk pintu, dia sengaja berpura-pura sibuk, mencoba menyembunyikan kebingungan di hatinya. Yiran berharap Mu Cheng menganggap kejadian tadi malam tidak pernah terjadi. Bagaimanapun juga, setiap orang terkadang kehilangan kendali. Tetapi Mu Cheng memiliki penderitaan yang tidak bisa diucapkan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Yiran. Di hotel, semua orang tidak ingin melakukan pekerjaan mengedit video pendek. Mu Cheng langsung menyerahkan pekerjaan ini kepada Yiran. Yiran mengerti dengan jelas bahwa ini pasti Mu Cheng yang menggunakan kekuasaan untuk balas dendam. Untuk memperjelas apa yang telah dia lakukan pada Mu Cheng, Yiran memutuskan untuk pergi ke ruang keamanan untuk melihat kamera pengawas. Ketika dia melihat adegan Mu Cheng menciumnya di lift hari itu, Yiran sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Mu Cheng menciumnya, meskipun di dalam hatinya ada sedikit rasa bangga, tetapi masih lebih banyak kebingungan. Berbaring di tempat tidur, Yiran tidak bisa tidur. Di dalam kepalanya hanya ada bayangan Mu Cheng. Akhirnya dia tidak bisa menahannya, menelepon Mu Cheng. Namun, begitu telepon terhubung, Yiran menyesal, buru-buru menutup telepon. Mu Cheng akhirnya menunggu telepon dari Yiran, tetapi sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, dia mendengar suara telepon ditutup. Dia menelepon kembali tetapi menemukan bahwa dia telah mematikan ponselnya. Di dalam hati Mu Cheng juga sangat bingung,
dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Yiran. Di sisi lain, Yujia yang mabuk di bar, berniat menelepon Yiran untuk curhat tetapi salah nomor dan menelepon YSH. YSH mendengar itu dan segera lari ke bar untuk minum bersama Yujia. Mereka berdua bahkan mengunggah foto ke halaman pribadi mereka. Sepanjang hari Yiran merasa sedih, dia tidak bisa mengerti mengapa Mu Cheng menciumnya. Setelah berpikir sepanjang hari, Yiran tetap memutuskan untuk pergi ke kantor mencari Mu Cheng. Namun, Mu Cheng berpura-pura dingin dan tidak memperhatikannya. Yiran ragu-ragu sejenak, akhirnya tetap pergi. Semua orang melihat Yiran sedih, mereka semua mengira dia sedih karena Yujia dan YSH bersama. Yiran sekarang menangis sekarang tertawa, buru-buru menjelaskan bahwa mereka hanya tetangga dan teman sejak kecil. Saat ini, Pak Cui tiba-tiba muncul. Semua orang penasaran mengapa dia yang sudah tua masih bekerja di hotel. Pak Cui menghela napas, menceritakan kisahnya. Ternyata dia sedang menunggu istrinya. Tahun itu, istrinya dikirim untuk bekerja di Eropa, tetapi kehilangan kontak. Setelah itu, rumahnya pindah, tempat itu menjadi Hotel Kuan Hi. Oleh karena itu, Lau Cui selalu di sini, berharap istrinya bisa kembali dan mencarinya. Mu Cheng juga karena alasan ini melanggar aturan dengan mempertahankan Pak Cui di hotel. Hari ini, Hotel Kuan Hi menyambut ahli ornitologi terkenal, yaitu Cik Bei, yang memiliki jutaan penggemar. Saat ini, YSH berlari mencari Mu Cheng, merengek meminta dia mentraktirnya makan. Keduanya masuk restoran dan melihat Yujia dan Yiran sedang duduk di meja yang sama. YSH dengan murah hati menawarkan untuk menggabungkan meja. Yujia segera duduk di sebelah Yiran. Mu Cheng menyaksikan adegan ini, di dalam hatinya langsung timbul rasa cemburu. YSH dan Mu Cheng adalah teman sejak kecil. YSH bercanda bahwa dia tahu persis ada berapa tahi lalat di pantat Mu Cheng. Yiran mendengar itu dan cemburu, menarik Yujia dan membanting meja lalu pergi. Rencana YSH dan Yujia begitu saja gagal, mereka berdua pun bertengkar hebat. Saat ini di depan pintu kamar Cik Bei dipenuhi bunga hadiah dari para penggemar, karena tidak ingin mengecewakan para penggemar dia pun menerimanya. Ketika Mu Cheng datang untuk bertukar pekerjaan, Cik Bei mengambil kesempatan untuk memeluknya dari belakang, yang membuat Mu Cheng terkejut. Tepat pada saat itu, Yiran yang mendengar berita itu bergegas datang, tepat waktu menyelamatkan Mu Cheng dari tangan Cik Bei. Yiran sebenarnya ditugaskan untuk menghubungi dan berteman dengan Cik Bei, tetapi dia tidak menyangka akan menyaksikan adegan di mana Cik Bei memeluk erat Mu Cheng. Menyaksikan adegan ini, Yiran cemburu, tanpa ragu-ragu menyerbu dan melayangkan tendangan tegas untuk menyelamatkan Mu Cheng dari pelukan Cik Bei. Mu Cheng meskipun enggan tetapi hanya bisa tak berdaya meminta maaf kepada Cik Bei, dan dia menjelaskan bahwa dia hanya merasa Mu Cheng sangat mirip dengan teman lama. Mendengar itu, Yiran semakin marah, berniat membuka mulut untuk memarahinya, tetapi ditarik paksa oleh Mu Cheng keluar dari tempat kejadian. Bagaimanapun juga, Cik Bei tetaplah pelanggan mereka, perlu menjaga sikap sopan dan hormat minimal. Dalam perjalanan pergi, Yiran terus bergumam memanggil Mu Cheng AC sentral karena dia terlalu hangat, memperlakukan semua orang dengan kelembutan dan perhatian yang sama. Mu Cheng hanya tersenyum pahit setelah mendengarnya. Dia menyuruh Yiran untuk mengedit video pengawasan semalam lalu memberikannya kepada Kahwa. Meskipun di dalam hatinya tidak senang, Yiran tetap begadang semalaman untuk menyelesaikan tugas itu. Namun, begitu selesai menyerahkan tugas, dia dipanggil lagi untuk mengantar dokumen yang sangat penting kepada Mu Cheng. Dokumen ini diserahkan sendiri oleh Chen Mo kepada Mu Cheng. Mungkin dokumen ini membawa nasib seluruh perusahaan. Setelah menerima dokumen itu, Mu Cheng memutuskan untuk membawanya pulang untuk dipelajari dengan seksama. Yiran mengikutinya, lalu tanpa sadar tertidur di sofa rumah Mu Cheng. Ketika dia bangun, dia menemukan Mu Cheng telah menyiapkan makan malam yang mewah, mengundangnya untuk makan bersama sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Saat ini Yiran sangat lapar. Dia langsung melahapnya, tidak lupa memuji iga babi asam manis Mu Cheng yang tidak kalah enak dari yang dibuat ayahnya. Saat ini Yiran mengumpulkan semua keberaniannya untuk menyinggung kejadian di lift hari itu, tetapi Mu Cheng dengan santai mengatakan bahwa dia sudah lupa. Yiran sedikit kecewa, tetapi segera mengumpulkan kembali keberaniannya, dengan terbata-bata mengungkapkan perasaannya kepada Mu Cheng. Mendengar itu, Mu Cheng bertanya kembali berulang kali untuk memastikan dia tidak salah dengar. Setelah itu dengan hati-hati menjawab bahwa dia juga menyukai Yiran. Pada saat yang sama, Yujia sedang berdiskusi kerjasama dengan investor. Tiba-tiba dia mendengar YSH juga sedang menjamu klien di kamar sebelah. Untuk menandatangani kontrak, YSH terpaksa menjamu satu persatu. Akhirnya terpaksa menggunakan alasan pergi ke toilet untuk meninggalkan tempat kejadian. Yujia yang mendengar itu merasa tidak senang. Dia memesan satu meja penuh alkohol ke kamar YSH, memutuskan untuk minum bersamanya. Ketika YSH kembali, dia menemukan di kamar hanya tersisa Yujia sendirian, yang lain telah diusir olehnya. YSH sangat mabuk, Yujia tetap tinggal untuk merawatnya.
Di mata ISH, Mu Cheng adalah orang yang paling sempurna yang pernah dia kenal. Dia tentu saja harus menjadi pasangan hidupnya. Tapi Yujia berpikir bahwa perasaan ISH untuk Mu Cheng bukanlah cinta sejati. Agar ISH mengerti apa itu suka yang sebenarnya, Yujia mendekatinya, secara tidak sengaja mendengar detak jantung satu sama lain. Dalam perjalanan pulang mengantar ISH duduk di kursi depan dalam keadaan mabuk. Dia mencubit pipi Yujia, lalu tiba-tiba menciumnya. Malam pertama setelah mengonfirmasi hubungan, baik Mu Cheng maupun Yiran tidak bisa tidur. Pagi-pagi sekali, Mu Cheng yang sudah siap membawa sarapan untuk Yiran, hatinya dipenuhi dengan rasa manis dan kebahagiaan. Di sisi lain, Yishu terbangun dari mabuk dan menemukan Yujia di rumahnya, yang mengejutkannya. Karena peraturan perusahaan melarang hubungan romantis, Yiran sangat takut orang lain mengetahui hubungannya dengan Mu Cheng. Tetapi dia suka menunjukkan keintiman dengannya saat mereka berdua sendirian. Yujia awalnya ingin menjelaskan kepada Yishu tentang kejadian semalam, tetapi Yishu tidak mau mendengarkan. Saat ini, Ketua Kuan Hai, ayah Mu Cheng, datang dan Yishu bergegas ke sana setelah mendengar berita itu. Karena dia selalu mengira dia adalah tunangan Mu Cheng. Ayah Mu Cheng juga selalu mengakui dia sebagai menantu perempuannya. Namun, Mu Cheng memberitahu ayahnya bahwa dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Yishu tidak mau menyerah. Dia berpikir apakah Mu Cheng menyukainya atau tidak itu tidak penting. Selama dia menyukainya itu sudah cukup. Untuk memastikan perasaannya terhadap Mu Cheng, dia mendekatinya, tetapi dia tidak merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Jadi dia mencoba mencium Mu Cheng secara paksa. Pemandangan ini kebetulan dilihat oleh Yiran. Yiran yang marah melemparkan kain pel ke arah mereka, lalu lari dengan marah. Melihat itu, Mu Cheng buru-buru mengejarnya untuk menjelaskan. Suasana hati Yiran sangat buruk. Dia memutuskan untuk pergi mengunjungi neneknya. Neneknya sudah pikun tetapi selalu mengingatnya. Ketika disebutkan ibu Yiran, dia menunjukkan perlawanan. Perceraian orang tuanya membuatnya masih belum bisa memaafkan perbuatan ibunya. Di sisi lain, ayah Mu Cheng sedang merokok di hotel dan ketahuan oleh Yiran. Dia langsung maju untuk memadamkan rokok itu. Yiran mengatakan bahwa tidak peduli apapun statusnya, tidak ada hak istimewa. Kuan Hai sangat marah, meminta Mu Cheng untuk memecat Yiran. Namun, Mu Cheng dengan tegas tidak mau mengalah, langsung menolak ayahnya, dengan teguh berada di pihak Yiran. Saat ini Xiao Lu tiba-tiba berlari dengan wajah tegang memberitahu Yiran bahwa Mu Cheng baru saja ditampar keras oleh seorang lelaki tua. Mendengar itu, wajah Yiran langsung gelap. Dia tanpa kata-kata langsung mengambil botol anggur di samping, berniat keluar untuk mencari keadilan bagi Mu Cheng. Melihat itu, Xiao Lu berpikir tidak bisa membiarkan Yiran bertarung sendirian, jadi dia memutuskan untuk mencari bantuan. Pada saat yang sama, Mu Cheng dan ayahnya terlibat konflik sengit karena masalah Yiran. Saat ini Yiran sangat marah, memegang botol anggur menyerbu masuk ke dalam kamar, berniat menuntut ayah Mu Cheng. Tetapi Mu Cheng dengan cepat menghentikannya, berbisik di telinganya mengungkapkan identitas asli ayahnya. Setelah mendengar itu, wajah Yiran langsung berubah, tersenyum canggung. Namun, ayah Mu Cheng tetap dingin terhadap Yiran, dan secara langsung mengusirnya. Mu Cheng dengan tegas tidak setuju, dan bahkan menyatakan jika Yiran pergi maka, dia juga akan mengikutinya. Ayah dan anak itu saling tarik angsur, tidak ada yang mau mengalah, membuat suasana semakin tegang. Akhirnya Yiran pergi dari kamar dengan sedih. Pertengkaran itu membuatnya kelelahan. Jalan di depan seolah semakin suram. Di koridor, Yiran secara tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita. Saat melihat wajahnya dengan jelas, dia sangat terkejut. Seorang anak laki-laki melompat sambil memanggil ibu, sementara Yiran tertegun di tempat karena wanita ini adalah ibunya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Yishu menyadari setiap kali dia mendekati Yujia, jantungnya berdetak tak terkendali. Namun dia tidak mau mengakui perasaannya terhadap Yujia, bahkan menyiramnya dengan sebotol air, berusaha menyembunyikan kebingungannya. Yiran sedang fokus membersihkan ketika seorang gadis kecil tidak sengaja terkena air sabun, mengotori pakaiannya. Gadis kecil itu langsung menjadi manja, berteriak menyalahkan Yiran. Ibu gadis kecil itu mendengar suara itu dan buru-buru datang. Yiran melirik melihat wajahnya, buru-buru memalingkan muka, tidak ingin dikenali. Yiran menawarkan untuk mencuci pakaiannya atau mengganti yang baru, tetapi gadis kecil itu tetap tidak mau melepaskannya. Tepat pada saat ini, Mu Cheng muncul untuk menyelesaikan situasi, dan ibu gadis kecil itu juga mengenali Yiran. Setelah itu, ibu Yiran secara khusus datang mencari Yiran untuk memastikan identitasnya. Dia menangis mengatakan bahwa kepergian dari rumah juga karena terpaksa. Namun, bagi Yiran, sejak saat dia meninggalkan rumah, dia tidak lagi memiliki ibu. Xiao Lu secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka berdua, merasa sangat terkejut dan marah atas nama Yiran. Mu Cheng setelah mendengar percakapan Xiao Lu, dan semua orang juga sangat terkejut. Yishu karena ingin mengambil hati ayah Mu Cheng, jadi dia datang untuk menjilatnya.
Ayah Mu Cheng ingin bertemu ayah Yiran untuk membicarakan mereka berdua, pada saat yang sama mengatakan bahwa dia adalah orang yang diakui olehnya. Di sisi Yiran, baru saja menyinggung ketua dan bertemu ibu kandungnya, hatinya sangat sedih. Dia datang ke warung pinggir jalan untuk minum-minum dan melampiaskan kesedihannya, dengan lantang mengatakan bahwa dia tidak penting bagi ibunya, juga bukan kerabatnya. Namun, setelah sadar dari mabuk, dia menemukan Mu Cheng sedang duduk di sampingnya. Setelah mengetahui cerita tentang ibu Yiran, Mu Cheng sangat sedih, memutuskan untuk membawanya ke sasana tinju untuk melampiaskan emosinya. Di sasana tinju, Yiran terus teringat adegan ibunya pergi dari rumah, ayahnya dibawa ke ambulans dan merasa sangat sedih. Setelah melampiaskan amarah, dia bersandar di pelukan Mu Cheng dan terisak. Setelah melampiaskan emosi, suasana hati Yiran sedikit mereda, tetapi khawatir ayah Mu Cheng akan menyulitkannya karena masalah ini. Mu Cheng memeluknya erat, berjanji dengan teguh akan membantunya sekuat tenaga untuk melindunginya. Semua orang berkumpul membicarakan masalah Bibi, juga tidak lupa peduli pada Yiran. Yiran mengangguk, lalu memanggil Xiao Lu keluar sendirian untuk berbicara. Di sisi lain, untuk memenangkan investasi dari Tuan Men, Mu Cheng memeras otak memikirkan rencana. Saat ini ayah Mu Cheng mengundang ayah dan ibu Yishu untuk makan malam bersama Mu Cheng. Sedangkan Yiran adalah pelayan yang ditunjuk oleh ayah Mu Cheng. Melihat itu Mu Cheng langsung cemas, tidak setuju membiarkan Yiran melayani di sini, tetapi ayahnya pura-pura tidak tahu. Di meja makan, Yiran menahan emosinya, diam-diam mengambilkan makanan untuk kedua keluarga, mendengarkan mereka membicarakan pekerjaan. Melihat itu, Mu Cheng buru-buru menarik Yiran keluar. Yiran sangat sedih, tidak ingin dia terus ambigu seperti itu. Dia berharap Mu Cheng memberinya jawaban yang jelas. Tetapi Mu Cheng tetap mempertahankan sikap yang ambigu, membuat Yiran marah dan kesal. Pada saat yang sama, tujuan sebenarnya Yu Jia adalah Kuan Hai. Dia sudah lama merencanakan untuk menargetkan Kuan Hai. Ketika Yiran berjalan-jalan di pantai dengan sedih, Yu Jia menerima pesan dari Yishu dan datang untuk menghiburnya. Yiran mengira mereka memiliki nasib yang sama, tetapi target Yu Jia sebenarnya selalu Yiran. Keesokan harinya, Yiran dipanggil oleh gadis kecil itu untuk membersihkan kamar. Gadis kecil itu sengaja membuat kekacauan untuk menyiksanya. Ibu Yiran mengetahuinya dan langsung menampar putrinya. Dia ingin berbicara jelas dengan Yiran. Besok mereka akan pergi dari sini dan mungkin tidak akan kembali lagi. Dia ingin membawa Yiran bersamanya untuk tinggal bersama. Yiran sudah menunggu kata-kata ini sangat lama, hanya saja sekarang sudah terlalu terlambat. Dia mengembalikan permen itu padanya lalu pergi dengan menyesal. Ibu Yiran berdiri di luar hotel, terus-menerus menoleh ke belakang, berharap Yiran akan datang mengantar, tetapi dia tetap tidak muncul. Mu Cheng mengantar ibu Yiran pergi, tersenyum dan mendoakan semoga perjalanannya lancar. Saat ini Yiran sedang membersihkan ruang tamu ibunya, dan menemukan sepucuk surat di dalamnya. Di dalam surat itu dia terus terang mengakui bahwa dia bukanlah seorang ibu yang sempurna. Menikah adalah untuk mengejar kebahagiaan, perceraian pun demikian. Tahun itu, dia dan ayah Yiran selalu bertengkar karena dia tidak ingin terikat oleh pernikahan yang tidak harmonis, sehingga dia memilih untuk pergi. Setelah bercerai, dia tidak memiliki tempat tinggal tetap, hidup nomaden. Oleh karena itu dia juga tidak bisa membawa Yiran bersamanya. Dia tidak berharap Yiran memaafkannya, tetapi dia berharap Yiran tidak meragukan cintanya untuk putrinya. Disertai surat itu adalah kartu bank. Ibu Yiran sangat memahami kesulitan hidup di masyarakat ini. Dia berharap uang ini dapat membantunya hidup sedikit lebih baik. Setelah membaca surat itu Yiran langsung menangis. Dia naik ke atap untuk melampiaskan emosinya dan melihat Bibi. Dia menyadari Yiran memiliki masalah, dengan lembut menghiburnya, mengatakan bahwa orang yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri hanyalah dirinya sendiri. Kata-kata Bibi membuat Yiran berpikir. Setelah Bibi pergi, Yiran membuat keputusan. Dia melempar kartu ban itu ke tempat sampah di kejauhan seolah-olah mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Yiran memutuskan untuk mengunjungi neneknya. Dari neneknya, dia mengetahui bahwa ibunya sekarang hidup cukup baik, sudah memiliki keluarga baru dan seorang putri. Hati Yiran menjadi jauh lebih lega. Dia mengerti bahwa ibunya juga berhak mengejar kebahagiaan. Tadi malam, Bibi meletakkan karangan bunga di koridor, menyebabkan banyak panggilan keluhan. Yiran mendengar bahwa Bibi naik ke atap lagi. Dia buru-buru berlari ke atas, mengira dia berpikir pendek. Namun, Bibi hanya memberitahunya, 3 tahun lalu pada hari ini, dia bertemu pacarnya di sini, menjalani waktu yang indah. Tetapi setelah itu, dia menghilang, tidak pernah muncul lagi. Selama bertahun-tahun, Bibi terus mencari pria itu, tetapi sekarang,
dia akhirnya melepaskan. Yiran sangat tersentuh setelah mendengar cerita Bibi. Dia memutuskan untuk meminta bantuan Mu Cheng untuk mencari kekasih Bibi. Dia berpikir perasaan tidak boleh dibiarkan menggantung seperti itu, meskipun hanya alasan yang konyol. Sebenarnya, kata-kata ini juga hal yang ingin Yiran katakan kepada Mu Cheng. Saat ini, Chen Mo membawa berita tentang Tuan Batman. Mereka telah setuju untuk berinvestasi tambahan 10% dalam proyek tersebut. Mu Cheng menjadi waspada setelah mendengar itu. Dia tidak percaya ada makan siang gratis di dunia ini. Setelah itu, dia meminta Chen Mo untuk membantunya menemukan Huang Jiawei. Teman Yiran, Yi, terus-menerus gagal dalam mengejar mimpinya. Pada saat yang sama harus menghadapi panggilan telepon yang tidak henti-hentinya dari ibunya yang mendesaknya untuk menikah. Akhirnya, dia tidak tahan dengan tekanan itu dan pingsan. Yiran mendengar berita itu, buru-buru datang ke rumah sakit untuk mengunjunginya. Dia menyalahkan Yi karena terus-menerus bernyanyi di siang hari dan menjadi VJ di malam hari tanpa memperhatikan kesehatannya. Wajah Yi sedih, hanya mengatakan dia ingin makan nasi, meminta Yiran membelikannya. Di sisi lain, Bibi bersiap untuk pergi ketika Mu Cheng membawa Huang Jiawei. Ternyata Huang Jiawei menderita penyakit atrofi otot. Karena tidak ingin merepotkan Bibi, dia pergi. Tetapi bagi Bibi, kebersamaan adalah yang paling penting. Mu Cheng dan Yiran sangat tersentuh menyaksikan pemandangan ini. Untuk meyakinkan Huang Jiawei bertemu dengan Bibi, dia datang ke rumah sakit untuk curhat dan mengungkapkan isi hati Bibi padanya. Agar Yiran dapat beristirahat dengan nyaman, Mu Cheng membiarkannya mencoba layanan resor, sementara hal-hal lain akan dia selesaikan. Malam itu Yiran sedang membersihkan kamar, Yujia datang membawa kue manis yang disukainya. Mendengar bahwa Yiran akan datang ke resor, Yujia tanpa banyak bicara memutuskan untuk mengikutinya. Mu Cheng tahu Yujia telah menjemput Yiran, dia merasa sangat kesal, berencana untuk menjemputnya sendiri. Tetapi dia tidak menyangka di jalan dia bertemu ayah dan Yishu. Sebenarnya ayah Mu Cheng ingin keempatnya pergi ke resor bersama. Dia tidak lagi memaksa Mu Cheng dan Yishu untuk bersama, tetapi hanya ingin melihat apakah Mu Cheng akan bertahan dengan pilihannya. Malam itu Mu Cheng diam-diam datang ke kamar Yiran, meminta sikat gigi sekali pakai. Dia terus mengulanginya berkali-kali, membuat Yiran sangat kesal. Yujia sangat khawatir tentang Yiran karena takut dia mendekati Yiran akan memiliki niat buruk. Keesokan harinya, keempatnya pergi bermain bersama. Mu Cheng mendorong Yiran ke kursi belakang, sementara dia duduk di kursi samping di sebelah Yujia. Sepanjang jalan, suasananya sedikit canggung. Mereka semua tahu perjalanan ke resor ini mungkin akan menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Ketika tiba di tempat, Mu Cheng bersama Yishu, Yiran dan Yujia keluar bersama, terbagi menjadi dua pasangan. Mu Cheng sesekali mendekati Yiran, Yishu dan Yujia juga berusaha sekuat tenaga untuk memisahkan mereka berdua. Di jalan melihat ada orang yang sedang menari, Yujia teringat masa kecilnya, lalu menarik Yiran untuk berlari masuk. Mu Cheng melihat itu juga menarik Yishu untuk ikut menari. Di tengah jalan tiba-tiba turun hujan, Mu Cheng dan Yiran berteduh bersama. Yishu dan Yujia kehilangan mereka. Mu Cheng akhirnya bisa bernapas lega. Yujia dan Yishu berteduh di dua tenda terpisah, saling menyalahkan. Saat ini Mu Cheng dan Yiran mendengar bahwa gembok cinta di sini sangat manjur. Pemilik toko terus-menerus menawarkan, tetapi Yiran tidak mau membeli. Mu Cheng merasa terlalu diganggu sehingga dia membelinya. Ketika hujan reda, Mu Cheng dan Yiran bersama-sama menggantung gembok cinta itu. Di sisi lain, Yujia keluar dari tenda dan kakinya terkilir, dibawa kembali oleh Yishu. Yishu meminta Yiran untuk memijat kaki Yujia. Mu Cheng melihat itu dan matanya seperti ingin menyemburkan api. Dia langsung menggantikan Yiran, memegang kedua kaki Yujia ingin memberinya pelajaran. Malam hari, keempatnya masing-masing membuat satu hidangan. Mu Cheng dan Yujia berebut untuk memakan bakso ikan Yiran. Salmon kelas atas Yishu tidak ada yang melihat. Gaosu dan asistennya datang dan menginap di Hotel Kuanhai. Ada penggemar Bibi yang datang untuk mengambil foto, tetapi secara tidak sengaja memotret Gaosu. Asistennya dengan tidak masuk akal meminta dia menghapus foto itu. Gaosu harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Gaosu sebenarnya adalah seorang aktris yang sudah tidak laku. Meskipun dia terlihat sangat ramah, tetapi kenyataannya saat ini banyak aktris dan asistennya seperti itu. Satu orang berperan sebagai orang baik, satu orang berperan sebagai orang jahat. Yishu berkata kepada Yiran bahwa dia sangat iri padanya karena dia sangat bebas dan santai. Yiran juga iri pada Yishu. Dia adalah Baifu Mei di mata semua orang. Namun dirinya tidak punya apa-apa. Yishu mengagumi Yiran karena memiliki Mu Cheng, berharap dia bisa menyerahkan Mu Cheng padanya, tetapi Yiran menolak, orang ini tidak bisa dia berikan. Yishu mengerti perasaan Yujia, mereka adalah dua badut yang bernasib sama. Saat ini resepsionis mengumumkan bahwa restoran sudah kosong. Gaosu bisa turun untuk makan malam, dia dan asistennya baru turun, tetapi tidak menyadari ada orang yang mengawasi. Yiran dan Yujia membawa bak rendaman kaki yang dibeli untuk mengunjungi neneknya. Neneknya salah mengira Yujia
Jia sebagai Mu Cheng. Ternyata waktu lalu dia sering datang mengunjungi dan memijatnya. Yiran membeli vitamin untuk Yi, menyuruhnya untuk makan dengan baik. Saat ini Yi curhat ingin pergi dari tempat ini, dia merasa sedikit lelah, tidak ingin mengembara lagi. Dulu dia merasa memiliki impian itu sangat keren, sekarang dia merasa itu konyol. Yiran sangat menyayangi Yi, tetapi melihat dia sudah berpikir matang, dia tidak lagi menghentikannya. Ayah Mu Cheng meminta Yiran pergi bersamanya ke suatu tempat. Mereka berdua datang ke ruang koleksinya. Ayah Mu Cheng mengatakan Yiran dan Mu Cheng sejak lahir sudah sangat berbeda. Mu Cheng hanya sesaat melihat dia baru. Di sisi lain, Yu Jia sebagai orang yang memimpin Batman datang bernegosiasi dengan Quan Hai. Pada saat yang sama menawarkan kondisi yang sangat menarik, tetapi Mu Cheng sekali lagi menolak. Chen Mo khawatir jika ini terus berlanjut, Mu Cheng tidak akan bisa mempertahankan Quan Hai. Akhir-akhir ini, alih-alih peduli pada Gao Su, Yiran malah sibuk dengan ujiannya. Dia berpikir bekerja paruh waktu juga tidak buruk. Saat makan, Yiran sengaja menggunakan pisau dan garpu. Karena menurut ayah Mu Cheng sejak kecil sudah menggunakan pisau dan garpu, tetapi dia merasa tidak terbiasa. Gao Su berpartisipasi dalam acara promosi merek. Saat mengundang penggemar untuk berfoto bersama, seorang penggemar melakukan pelecehan terhadapnya. Mu Cheng bergegas keluar untuk melindungi Gao Su, akibatnya dia tertimpa papan reklame dan harus dirawat di rumah sakit. Xiao Lu dengan panik berlari memberitahu Yiran. Ketika Yiran sampai di rumah sakit, perawat mengatakan bahwa lukanya sangat parah. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Yiran menangis lama di samping tempat tidur pasien, lalu Mu Cheng tiba-tiba muncul di kursi roda. Ternyata, dia juga yang tertimpa papan reklame, hanya saja pria itu tidak seberuntung. Papan reklame yang menimpanya lebih besar. Yiran menghela napas lega, menyalahkan Mu Cheng karena tidak seharusnya mengambil risiko seperti itu. Tadi ketika melihat spray yang berlumuran darah, Yiran benar-benar sangat ketakutan. Mu Cheng memeluknya dan berjanji bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan meninggalkan mereka. Semua orang bernapas lega saat tahu Mu Cheng baik-baik saja. Namun, Gao Su sudah lama tidak laku. Mengapa ada penggemar yang begitu fanatik? Kejadian ini telah menjadi topik pencarian teratas. Berita tentang Gao Su membanjiri mana-mana. Ketika Yiran membersihkan kamar Gao Su, dia melihat kantong plastik hitam. Dia mengira itu sampah dan membuangnya, tetapi asisten Gao Su merebutnya dan mengusirnya. Yiran melihat di dalamnya semua uang tunai dan sangat terkejut. Yiran diam-diam mengikuti asisten ke tangga dan menemukan bahwa semuanya hanyalah trik Gao Su untuk membangun citra. Yiran telah merekam perbuatan salah mereka. Keduanya menyadari Yiran dan mengejarnya. Seluruh kelompok berlari ke kamar Gao Su. Gao Su meminta Yiran untuk menyebutkan harga, tetapi dia tidak peduli dengan itu. Karena perbuatan Gao Su telah berdampak negatif pada hotel. Yiran meminta Gao Su untuk mengungkapkan kebenaran lalu meminta maaf kepada hotel dan Mu Cheng. Gao Su tidak berniat meminta maaf karena orang-orang di dunia ini melakukan hal yang sama. Semua orang mengejar ketenaran dan keuntungan. Yiran tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, tetapi dia tidak bisa mengorbankan orang lain demi keuntungannya. Mu Cheng harus dirawat di rumah sakit untuk melindunginya. Jika para penggemar mengetahui hal-hal yang dia lakukan, mereka akan sangat kecewa. Gao Su mendengar kata-kata Yiran ini juga mulai merasa bersalah. Yiran datang ke rumah sakit mengunjungi Mu Cheng dan menceritakan seluruh kejadian. Mu Cheng tidak ingin Yiran terlibat dalam masalah ini. Setelah itu mereka berdua bercanda di ranjang rumah sakit. Yishu datang mengunjungi dengan membawa bunga. Melihat pemandangan ini langsung pergi dengan sedih. Malam itu Yishu dan Yu Jia tidak sengaja bertemu di bar. Meskipun suasana hatinya tidak baik, Yishu masih berpikir tanpa pria. Dia masih hidup dengan baik. Mu Cheng keluar dari rumah sakit dan kembali ke hotel. Menerima kabar bahwa Gao Su mengumumkan pengunduran diri dari dunia hiburan. Yiran bertemu Gao Su di pantai. Gao Su menceritakan masa lalunya. Selama beberapa hari terakhir dia telah memikirkan kembali hidupnya dan memutuskan untuk bergerak maju. Yiran mencari ayah Mu Cheng ingin mengatakan beberapa patah kata padanya. Xianran memutuskan untuk bertahan dalam hubungannya dengan Mu Cheng, tidak akan mudah menyerah. Gao Su meninggalkan hotel. Mu Cheng dan Xianran merasa tersentuh, percaya bahwa kehidupan Gao Su akan menjadi lebih baik. Yi memutuskan untuk pulang. Hari ini adalah siaran langsung terakhirnya. Dia menyanyikan mimpinya yang belum tuntas di depan kamera. Meskipun hujan turun, dia tidak menyerah. Sebelum pergi, Yi memberikan gitar kepada Xianran sebagai kenang-kenangan. Xianran sangat enggan, tetapi juga tidak bisa menahannya. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghormati keputusannya. Xianran mengantar Yi ke mobil. Keduanya berpisah dengan penuh kasih sayang. Yi tidak bisa menahan tangis di dalam mobil. Dia menerima takdirnya. Berharap Xianran jangan menyerah, terus kejar mimpinya. Di perjalanan, Yi menerima telepon dari Xianran. Ternyata live streamnya semalam menjadi viral.
semuanya akhirnya berubah menjadi lebih baik. Yishu mengajak Mu Cheng berjalan-jalan malam ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin dia katakan langsung padanya. Yishu pernah menyukai Mu Cheng dan selalu berpikir dia juga menyukainya. Jadi dia selalu diam-diam menunggu pengakuan cintanya. Dia berpikir di dunia ini hanya mereka berdua yang cocok. Baru sekarang dia mengerti itu bukan cinta sejati. Bagi dia, Mu Cheng adalah lawan yang baik, teman yang baik. Dia telah sepenuhnya melepaskannya. Siaran langsung Yi menjadi viral. Dia tiba-tiba memiliki banyak penggemar. Dia tidak lagi sendirian. Xianran dan Yu Jia pergi bersama ke pantai yang sering mereka kunjungi saat kecil. Yu Jia awalnya berpikir dia punya banyak hal untuk dikatakan padanya, tetapi sekarang pikirannya kosong. Xianran terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya sangat kesepian. Akhirnya Yu Jia memutuskan untuk berada di sisinya, menjadi sahabat terbaiknya. Pak Cui ditarik kerah bajunya oleh seorang pelanggan, mengatakan dia telah meminum anggurnya, tetapi Pak Cui menyangkal. Mu Cheng datang untuk menyelesaikannya, karena pelanggan terus menghina, dia memutuskan untuk memecat Pak Cui. Xianran sangat sedih karena hal ini. Pak Cui mengatakan dia mengundurkan diri secara sukarela, dia sudah 72 tahun, sudah saatnya beristirahat. Pak Cui tidak ingin mereka salah paham terhadap Mu Cheng, dia orang baik, selalu menganggap mereka seperti keluarga. Menyadari dia telah salah menyalahkan Mu Cheng, Xianran buru-buru membawa makanan ringan untuk meminta maaf padanya, dan juga memberinya kupon hadiah serbaguna, bisa meminta apa saja. Mu Cheng meminta Xianran memijatnya. Setelah memijat cukup lama, akhirnya berakhir dengan Xianran pergi dengan kesal. Seleksi Hai tiba-tiba menerima banyak ulasan negatif, banyak pelanggan datang membuat masalah, opini publik semakin keterlaluan. Mu Cheng memutuskan untuk menangani dengan dingin, internal juga harus menyiapkan rencana untuk menghadapinya. Mu Cheng naik untuk melihat kamera pengawas, menemukan seorang pria yang terlihat sangat akrab. Dia adalah direktur perusahaan media, salah satu perusahaan di belakang mereka adalah Partai Viet. Mu Cheng mengira ini bukan kebetulan, lalu pergi ke rumah Yu Jia untuk menanyai apa yang dia lakukan. Yu Jia terkejut, dia sama sekali tidak punya alasan untuk menyerang Seleksi Hai. Setelah menelepon, Yu Jia baru tahu semuanya diatur oleh ayahnya. Ayah Mu Cheng bertemu Lindong, mereka adalah kenalan lama. Bertahun-tahun lalu, saat Seleksi Hai didirikan ada saham Lindong, tetapi setelah itu karena perbedaan pandangan bisnis, Lindong pergi menjadi kaya dari real estate. Bertahun-tahun ini, Lindong selalu mengincar Seleksi Hai. Kali ini, Lindong muncul untuk memaksa Seleksi Hai bekerja sama dengan Partai Viet. Ayah Mu Cheng mengerti bahwa dia masih memiliki dendam di hatinya dari bertahun-tahun lalu, tetapi dia juga tidak berniat berdamai. Lin Yu Jia bertanya kepada Lindong apa yang sebenarnya ingin dia lakukan, jelas sudah mengatakan akan menyerahkan urusan Seleksi Hai padanya, sekarang tiba-tiba meminta kembali. Lindong memarahinya karena pekerjaannya tidak becus. Akhir-akhir ini, Mu Cheng sibuk mengurus pekerjaan Seleksi Hai hingga kelelahan. Xianran secara khusus membuatkan teh bunga untuknya agar kesehatannya pulih. Xianran menyarankan untuk menghubungi petani lokal, mengadakan acara untuk menarik pelanggan. Mu Cheng menganggap idenya sangat bagus dan memiliki otak bisnis. Besok Xianran harus pergi wawancara, jadi dia menemaninya belajar di kantor. Mereka berdua berusaha bersama. Keesokan harinya, Mu Cheng menggandeng tangan Xianran mengantarnya wawancara, tetapi malah mengetahui ayahnya sedang mengadakan rapat dewan direksi, membahas akuisisi Seleksi Hai oleh Partai Viet. Lindong ingin mengakuisisi Seleksi Hai, mengubahnya menjadi hotel pintar, mengurangi 90% tenaga kerja. Saat ini Xianran tampil sangat baik dalam wawancara, tetapi tetap gagal karena campur tangan ayah Mu Cheng. Mu Cheng sangat sedih saat tahu ayahnya ingin menjual Seleksi Hai kepada Partai Viet. Seleksi Hai memiliki makna khusus baginya. Ini adalah tempat dia dan ibunya bangun bersama saat ibunya masih hidup. Sebelum ibunya meninggal, ayahnya bahkan mengatakan akan mempertahankan Seleksi Hai. Dia langsung menamparnya, mengatakan meskipun Mu Cheng telah membangkitkan Seleksi Hai, tetapi masih tidak bisa dibandingkan dengan hotel modern di luar. Mu Cheng pergi. Dia sangat kecewa pada ayahnya. Saat ini Mu Cheng juga tahu hasil wawancara Xianran, tetapi dia masih berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Mu Cheng lalu menyarankan mereka berdua pergi berlibur untuk menenangkan diri. Mu Cheng dan Xianran datang bersama ke hotel bergaya baru. Sepanjang jalan, Xianran terus berjalan dengan tegang sambil menatap ujung kakinya. Di sini hanya ada satu jenis kamar. Mu Cheng membiarkan Xianran tidur di ranjang dan dia tidur di sofa. Xianran bersikeras tidak setuju, mereka bukan tidak pernah tidur bersama. Apalagi ranjang ini cukup untuk 2 orang. Akhirnya di tengah malam, keduanya tidur di sisi ranjang yang berbeda, saling menatap. Xianran menyarankan jika tidak bisa tidur, minum sedikit anggur bersama. Setelah sedikit mabuk, Xianran menangis sambil berkata dia gagal wawancara, dia bahkan ingin berhenti bekerja.
Mu Cheng tidak mengizinkannya pergi. Tidak ada yang diizinkan pergi. Xian Ran tidak mengerti apa yang sebenarnya dipertahankan Mu Cheng. Mu Cheng menjawab, seleksi Hai adalah bukti keberadaan ibunya. Xian Ran mendengar itu merasa simpati, bertekad ingin membantunya melindungi seleksi Hai. Mu Cheng terharu lalu menciumnya. Setelah malam yang penuh gairah, keesokan harinya, Mu Cheng dibangunkan oleh Xian Ran karena dia tidak tidur semalaman. Tadi malam Mu Cheng tidak bisa tidur nyenyak di lingkungan yang asing, terus menggeretakkan gigi dan mendengkur, katanya partai Viet ingin mengakuisisi seleksi Hai. Yishu merasa ini pasti tidak sederhana. Mu Cheng bertanya kepada Xian Ran bagaimana pengalaman tadi malam. Xian Ran sedikit malu, mengatakan hal-hal seperti ini tidak pantas di sini. Maksudmu, mulai mengeluhkan pengalaman di hotel ini. Saat ini Xian Ran baru menyadari, ternyata dia sedang membicarakan hotel. Mereka berdua tidak sengaja mendengar seorang lelaki tua sedang mengeluh tentang hotel ini. Bagi orang tua, hotel seperti ini benar-benar terlalu sulit untuk beradaptasi. Di sini Yishu mengira Yu Jia menggunakan urusan pribadi untuk pekerjaan, lalu datang dan memukulnya. Yu Jia menyuruhnya tenang, jelas itu salah ayahnya. Kartu kredit Yu Jia juga diblokir oleh Tuan Lin. Xian Ran berpendapat bisa menjual matras dan bantal yang sama dengan seleksi Hai, mengubah hotel menjadi toko pengalaman, dan juga memiliki ide e-commerce. Di sisi ini Mu Cheng sangat terkejut saat menerima berita. Pagi besok Xiao Fu akan secara resmi menandatangani kontrak dengan partai Viet di hotel. Mu Cheng dan Xian Ran lalu berganti tempat, dia duduk di kursi penumpang untuk membuat rencana. Keesokan harinya, sebelum partai Viet dan Xiao Fu menandatangani kontrak, Mu Cheng maju untuk memanfaatkan kesempatan untuk dirinya sendiri, menganalisis kelemahan hotel pintar, sekaligus mengajukan rencana proyek baru, berharap mendapat 3 bulan untuk membuktikan kemampuannya. Meskipun sudah mendapat kesempatan, opini publik di internet masih belum membaik. Mu Cheng dan Xian Ran lalu mencari Yu Jia, dia mengakui tugas awalnya adalah mengusir seleksi Hai, dan mengapa dia juga tidak tahu. Xian Ran berharap Yu Jia bisa membantu, tetapi dia juga tidak berdaya. Namun, dalam hal hubungan masyarakat, Aisan adalah yang terbaik. Hari-hari berikutnya, semua orang berjuang untuk mempertahankan seleksi Hai. 3 bulan kemudian, Mu Cheng memang telah mencapai beberapa prestasi, tetapi Tuan Lin tetap tidak menyerah, dia harus mendapatkan seleksi Hai. Di sisi ini karena keuntungan tidak meningkat sampai ke tingkat yang Mu Cheng janjikan sebelumnya, dia menolak bantuan Yu Jia dan Yishu. Xian Ran juga tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa selama hari ini tidak putus asa maka besok akan ada harapan. Di sisi ini ayah Mu Cheng menganggap situasi sudah final. Meskipun dia juga tidak tega, tetapi zaman telah berubah, harus melihat ke depan. Dia pergi menghadiri pesta ulang tahun pernikahan ke-50 ketua Yu dan Nyonya, juga teringat kembali masa-masa bersama istrinya. Seleksi Hai adalah jerih payah yang mereka bangun bersama. Setelah itu istrinya sakit dan meninggal. Sebelum pergi, dia berpesan padanya untuk menjaga Mu Cheng, melindungi seleksi Hai. Setelah pesta selesai, Xian Ran menemui ayah Mu Cheng, mengatakan ada beberapa hal yang ingin dia katakan kepadanya. Proyek Mu Cheng tidak mencapai target yang diharapkan. Dalam rapat Dewan Direksi, Mu Cheng masih berharap semua orang bisa memberikan seleksi Hai kesempatan. Saat pemungutan suara, ayah Mu Cheng memberikan suara menolak. Sebagai pendiri seleksi Hai, dia memiliki hak veto. Tuan Lin memerintahkan orang untuk memprovokasi Dewan Direksi, tetapi ayah Mu Cheng justru memberikan data, membuktikan proyek Mu Cheng efektif. Dan sebagai seorang ayah, dia harus mendukung putranya. Tuan Lin pergi dengan marah, ayah Mu Cheng juga mengetahui asistennya adalah mata-mata yang disusupkan oleh Tuan Lin. Dia pergi sambil memarahi dan meninggalkan seleksi Hai, tetapi dia baru tahu beberapa bulan ini, putranya Yu Jia juga membantu seleksi Hai, memperkenalkan tidak sedikit sumber daya untuk seleksi Hai. Malam itu semua orang merayakan bersama. Mu Cheng dengan tulus berterima kasih kepada Yishu dan Yu Jia. Beberapa bulan ini jika tidak ada Yu Jia yang membantu seleksi Hai memperkenalkan sumber daya, Yishu membantu melakukan hubungan masyarakat. Jika tidak, jalan ini pasti akan sangat sulit baginya. Xiao Fu memasak 2 mangkuk mie dan makan bersama Mu Cheng. Dia meneteskan air mata karena mie ini memiliki rasa seperti ibunya. Xiao Fu berkata, keterampilan memasak ibunya juga dia yang ajarkan, hanya saja setelah menikah, dia tidak lagi memasak. Mu Cheng bertanya kepada ayahnya mengapa dia berubah pikiran, dia menceritakan kembali kata-kata yang dikatakan Xian Ran kepadanya malam itu. Xian Ran sangat mirip dengan ibu Mu Cheng, memiliki keberanian, memiliki kemampuan, karena itu dia tidak bisa menyalahkan Mu Cheng menyukainya. Namun, Mu Cheng juga tidak boleh ceroboh.
Jika dia tidak bisa menyelesaikan target tepat waktu, dia juga tidak bisa menjelaskan kepada para pemegang saham. Setelah mengucapkan kalimat ini, dia tiba-tiba jatuh pingsan di tanah. Saat ini Tuan Lin datang mencari penjelasan, akibatnya dia sangat marah hingga tekanan darahnya naik, juga dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Ayah Lin mendengar Mu Cheng di kamar sebelah sedang mengajari Xiao Fu untuk tidak makan banyak makanan manis. Dirinya sendiri menderita diabetes tapi tidak tahu. Ayah Lin menyingkap tirai dan melihat ternyata musuh bebuyutan. Beberapa kata dari Xiao Fu membuat Ayah Lin sangat marah hingga hampir sakit lagi. Mu Cheng dan Xianran berkencan bersama. Dia berkata besok malam dia sudah memesan sebuah restoran, mengundang Xianran untuk pergi merayakan bersama. Ayah Lin kembali ke rumah untuk istirahat. Masalah seleksi Hai juga sementara berakhir. Yishu bertanya kepada Yu Jia apa rencananya selanjutnya. Yu Jia juga belum memikirkannya. Hanya saja dia mungkin tidak akan tinggal di sini lagi. Yishu tiba-tiba memeluk Yu Jia, sudah kenal beberapa waktu. Anggap saja ini sebagai perpisahan. Xianran berpakaian rapi datang ke restoran yang sudah dipesan Mu Cheng. Dia terus tergagap-gagap baru bisa mengatakan ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengannya. Mu Cheng mengakui, hari itu dia tidak lolos wawancara karena dia yang mengaturnya. Dia merasa Xianran tidak seharusnya terikat dengan departemen kamar. Xianran berkata, dia juga harus pergi sebentar. Ini adalah hal yang dia janjikan kepada ayahnya saat itu. Dia berpendapat jika mereka ingin bersama untuk waktu yang lama maka mereka harus berusaha. Xiao Fu ingin mengirim Xianran untuk belajar selama 2 tahun lagi. Xianran setuju, juga berharap Mu Cheng bisa mendukungnya. Mu Cheng ragu-ragu sangat lama lalu setuju. Dia selalu berpendapat Xianran tidak seharusnya dibatasi di departemen kamar. Dia seharusnya memiliki panggung yang lebih besar. Sebelum pergi, Xianran datang mengunjungi neneknya. Ingatannya sudah lebih baik, namun dia tidak tega pergi. Nenek melihat itu lalu berpura-pura bingung dan melupakan Xianran. Dia berharap Xianran bisa mengejar mimpinya. Tetapi setelah Xianran pergi, neneknya tidak bisa menahan air matanya. Mu Cheng menyarankan untuk mengunjungi rumah masa kecil Xianran. Dia lalu membawanya ke sana. Kenangan memenuhi seluruh rumah, duduk di samping tungku pemanas di teras atap. Xianran menceritakan kepada Mu Cheng kisah masa kecilnya. Dulu meskipun badai hujan, meskipun pulang terlambat, selalu ada orang di rumah menunggunya kembali. Di sini Yishu memutuskan untuk pergi jalan-jalan, lalu tidak sengaja bertemu Yu Jia. Keduanya berjalan bersama tanpa tujuan. Yishu dengan santai merangkul lengan Yu Jia. Ketika kembali Yu Jia berharap mereka berdua memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Yishu lalu memeluknya, mengatakan anggap saja ini sebagai perpisahannya lalu pergi. Sebelum Xianran pergi ke luar negeri, Mu Cheng berniat mengantarnya, tetapi saat ini ada pelanggan yang datang berkunjung. Hal ini berhubungan dengan ulasan seleksi Hai. Mu Cheng terpaksa membiarkan Chen Mo pergi mengantar Xianran. Semua orang dengan berat hati mengantar Xianran. Dia pura-pura tidak peduli, tetapi di dalam mobil dia menangis hingga matanya merah, sambil memarahi dan mengumpat Mu Cheng. Mu Cheng yang menyamar sebagai sopir tidak tahan lagi. Dia awalnya ingin membuat kejutan untuk Xianran di bandara, akibatnya dia dimarahi sepanjang jalan. Xianran sangat kesal, siapa suruh dia membuat banyak kejutan seperti itu. Setelah berpisah dengan berat hati, Xianran berangkat belajar di luar negeri. Hari-hari berikutnya, Mu Cheng sambil merawat neneknya, sambil sibuk dengan pekerjaan, tetapi karena perbedaan zona waktu jadi selalu tidak bisa menghubungi Xianran. Setiap kali belum sempat berbicara beberapa kalimat, sudah buru-buru menutup telepon. 1 tahun kemudian, pada upacara penghargaan hotel, seleksi Hai memenangkan hadiah utama. Setelah menerima piala, Mu Cheng langsung mengambil foto dan mengirimkannya kepada Xianran, tetapi dia menunggu lama tidak ada balasan pesan darinya. Sebaliknya Yishu dan Yu Jia sudah kembali, mereka terus-menerus menunjukkan kemesraan di depan Mu Cheng, bahkan mengirimkan kartu undangan pernikahan. Mu Cheng sangat iri sampai ingin menggebrak meja. Melihat ekspresi Mu Cheng yang tidak baik, Yishu dan Yu Jia malah menambah-nambahkan, Xianran yang tinggal sendirian di sana pasti sangat sulit, apalagi dia memang sangat mudah berubah hati. Saat ini Direktur Departemen Pemasaran yang diatur oleh grup perusahaan akan datang menjabat 1 jam lagi, tetapi saat ini belum menerima informasi tentang dia. Mu Cheng juga tidak punya kabar tentang Xianran. Mu Cheng sedih, menatap ponselnya sangat lama. 1 jam kemudian ayah Mu Cheng memimpin Xianran yang baru saja kembali dari luar negeri kembali ke seleksi Hai. Dia adalah Direktur Departemen Pemasaran yang baru menjabat. Mu Cheng menatap tajam Xianran, terlihat sangat marah. Mu Cheng bertanya kepada Xianran mengapa dia kembali tanpa memberitahunya. Xianran dengan sikap kerja yang serius berkata bahwa saat ini dia ada pekerjaan yang harus diurus. Urusan pribadi bisa dibicarakan setelah pulang kerja. Setelah pulang kerja, Xianran menyamar menjadi Sinterklas, membawa setiap kenangan mereka untuk menemui Mu Cheng. Mu Cheng ingin tahu alasan mengapa Xianran tiba-tiba menghilang beberapa bulan yang lalu. Xianran tidak menjawab, berlari mengganti gaun pengantin, melamar Mu Cheng. Selama 1 tahun ini, Xianran benar-benar sangat sibuk. Belajar siang malam baru menyelesaikan program 2 tahun dalam waktu 1 tahun.
hanya agar bisa kembali lebih awal untuk bertemu dengannya. Mu Cheng dengan malu berlutut satu lutut, mengangkat cincin, menyelesaikan janji cinta di bawah kesaksian keluarga dan teman-teman. Film ini sampai di sini, terima kasih telah menonton. Jika merasa bagus beri saya satu tombol like, jangan lupa subscribe channel, tekan lonceng untuk menunggu film-film terbaru ya.